Namaku Jiang Chen, terlahir kembali. Aku kerja mati mesin 20 tahun, baru jadi superstar hiburan. Tewas karena kelelahan berlebihan. Kali ini, aku dapat hidup baru, tapi juga kena fobia dunia hiburan. Setiap kali mikir soal kerja, kepala langsung merinding, badan gak enak. Untungnya, aku nikah kilat sama Sulu Wei. Istri cantik yang bisa cari duit kayak gini. Aku bisa santai nikmatin hidup, gak masalah kan? 3 tahun sudah menikah. Aku gak pernah bilang ke dia bisa nyanyi, main piano, nulis naskah. Sekarang aku cuma penulis. Tentu aja penulis tipe kejar mimpi, yang 3 tahun belum nulis satu karya pun. Tapi akhir-akhir ini, si kecil di rumah suka ngambek cuma gara-gara masalah sepele. Kami perang dingin soal bubur tahu asin atau manis. Aku gak mau bujuk. Aneh banget, lagi live kok tiba-tiba nanya soal pernikahan aku. Karena memang cantik. Dia kan emang cantik. Ya udah, gimana kalau kita lanjut bahas lagu baru aja? Lagu baru yang rencananya rilis 3 hari lagi, mungkin mundur seminggu. Akhir-akhir ini agak sibuk, jadi lagu baru terpaksa tertunda. Mohon maaf ya. Bisa, tapi kayaknya albumnya aku simpan di lemari. Aku cari dulu ya. Beneran. Di sini. Apa ini? Puisi Jiang Chen. Kenapa diselipkan di album foto? Ini lagu ya? Kenapa aku belum pernah dengar? Di perjalanan ini, aku berjalan dan berhenti, mengikuti jejak anak muda yang berkelana. Sebelum keluar stasiun, aku ragu. Wah, liriknya bagus banget. Aku sulit melepaskan diri dari dunia luas, tenggelam dalam mimpi. Tak tahu nyata palsu. Tanpa berusaha, tak takut dicemooh. Angin senja, angin rambut, menyembuhkan luka kenangan. Matamu campur cahaya dan bayang. Senyummu indah sekali. Jiang Chen dapat lirik ini dari mana ya? Aku udah dengar banyak lagu. Kok rasanya belum pernah dengar yang ini? Di perjalanan ini, aku jalan dan berhenti, ikuti jejak anak muda yang berkelana. Dulu saat pertama kenal dunia, semua terasa indah. Langit selalu depan mata, rela menempuh apapun demi melaluinya. Ini lagu yang penuh cerita, seperti senyum. Sampai sini saja partitur lagunya. Lanjutannya, tidak ada melodi untuk liriknya. Lagu ini ditulis Jiang Chen. Bukankah dia penulis? Kapan nulis lagu? Sudah ditulis, kenapa nggak dipublikasikan? Malah disembunyiin di sini. Jiang Chen ini pasti ada yang disembunyikan dari aku. Cahaya matahari siang gini bikin ngantuk banget. Sial. Siapa? Sayang, tawasin yang benar. Aku nggak ngalah. Coba lihat, ini apa? Angin bertiup ya. Sial. Ini lagu yang dulu aku tulis iseng waktu bosan. Kejam. Jangan-jangan dia udah tahu aku bisa nulis lagu? Ini ya. Kamu nemuin di mana? Album foto pernikahan lagi dimuat tadi. Sayang, beneran ini kamu yang nulis? Habis, dia juga hafal tulisanku. Mau ngelak juga percuma. Aku cuma iseng nulis. Pas lagi bosan, kenapa? Beneran kamu tulis? Kamu penulis? Kok bisa nulis lagu? Wah, pertanyaan jebakan nih. Kamu belajar dikit dulu deh. Terus kenapa nggak kamu selesain? Melodinya di atas cuma setengah. Bagian refnya kemana? Mau kemana lagi coba? Nulis tengah jalan, terus malas lanjutin. Sayang, waktu itu walaupun aku sempat belajar bikin lagu, belajar nggak banyak, cuma modal setengah-setengah. Jelas nggak bisa saingan sama yang profesional. Jadi refnya ini, aku belum pikir melodinya. Modal setting nggak bikin melodi kayak gitu? Kamu masuk profesional kayak kita, kalah sama kamu setengah-setengah? Terus kenapa kamu nggak bilang ke aku kalau bisa nulis lagu?
Tadi aku kan udah bilang, aku cuma belajar asal salim benar-benar setengah-setengah. Jadi itu nggak ada artinya sama sekali. Makanya aku nggak ada yang ceritain ke kamu. Aduh. Dasar cewek nakal, tendangannya sadis banget. Apa dia beneran sadar? Aku cuma pura-pura mati. Tidak bisa, soal fobia dunia, hiburan ini gak bisa dijelasin. Bikin dia senang. Kalau enggak, hidup santaiku bakal kelar. Lu Wei. Sebenarnya masalah ini tuh gini. Jiangjun, kamu selama 3 tahun ini bohong sama aku ya? Sayang, sebenarnya nggak kayak yang kamu pikir. Aku cuma... Kamu dari dulu udah bisa nulis lagu kan? Tapi kamu selalu nutupin itu dari aku. Gawat, nggak bisa tutupi. Oke, lo mau dengar? Jelasin malah nyembunyiin. Cewek marah, minta maaf dulu, paling aman. Maaf ya sayang, aku nggak seharusnya nutupin soal aku bisa nulis lagu. Kalau kamu udah tahu salah, lain kali gimana? Pertanyaan utama muncul lagi. Disuruh semangat, capek banget. Ngomong lain, dia nggak puas. Aku bisa masakin kamu atau ngerjain kerjaan rumah 2 jam? Gimana? Jiangchen, nyenengin aku cuma kerja rumah 2 jam? Sayang, aku tanya, gaji RD hitungnya gimana? Bayar per jam. Oke, mana? Iya, benar. Bener kan? Kalau aku udah ngerjain kerjaan rumah juga masak, terus siapa yang gajiin para tante itu? Kita nggak boleh egois sampai ganggu kebahagiaan keluarga orang lain. Kedengarannya masuk akal juga. Gak benar, hampir ke bawah dia. Kamu tadi bohongin aku. Nggak kok. Oke, aku nggak mau kamu ngerjain rumah atau masak. Aku mau kamu nulis lagu. Nulis lagu? Cemana? Nulis? Mulai sekarang, tiap bulan di rumah kamu harus nulis 1. Enggak, 2 lagu. Nulis di rumah tiap bulan cuma 2 lagu? Selama nggak kerja di dunia hiburan, 2 lagu gampang. 20 lagu. Oke. Nah, gitu dong. Aduh, kalau nggak ada apa-apa, aku mau tidur lagi. Cari inspirasi dulu. Enggak bisa, kamu selalu ngibul. Siapa tahu sebentar lagi juga nggak nulis lagi. Mau gimana dong kamu? Aku mau lihat kamu nulis. Sekarang juga. Sekarang? Nulis lagu bukan kentut, nggak langsung keluar. Terserah. Nulis sekarang, nyanyikan buat aku. Lagian kamu juga salah. Jadi tulis lagu minta maaf. Nah, ini sih sengaja nyusahin. Mau lihat aku ngerayu aja. Lagu minta maaf? Mana aku bisa nulis sekarang? Jangan lama-lama, cepetan nulis. Aku ambil gitar ke kamar. Begitu selesai, harus mainin langsung buat aku. Baru sah. Oke, akhirnya lulus juga ujian ini. Bikin lagu, minta maaf aja kan? Tunggu, minta maaf. HMPF. Apa aku terlalu mempersulit dia? Nulis lagu langsung, dia dan guru aku nggak bisa. Kalau dia terpojok, aku yang habis malam ini. Mungkin nanti aku cari kesempatan buat maafin dia aja. Aduh, siang-siang kok banyak banget nyamuk sih? Kirain tadi dia mikir serius, ternyata cuma ngarang bebas. Bener-bener ngebohongin. Udah, selesai nulis. Hanya nulis segini doang, udah selesai. Dia bilang gara-gara bulan. Aku suruh ngaku, apa hubungannya? Sayang, aku nulis. Gitarnya mana? Selesai nulis tadi. Tentu. Dia tahu aku nggak suka dia ngerokok. Sekarang malah ngerokok di depan aku. Dia mau nantangin aku ya? Meski liriknya pendek, tapi inti dan rasanya udah terasa kok. Nulis lagu kadang nggak usah detail, penting dapat feel-nya. Feel. Kelihatannya kamu cuma mau males-malesan aja. Beneran? Udah selesai nulis? Tentu. Cuma ini. Lagu bagus karena jiwa, bukan jumlah kata. Sudah berapa tahun nggak serius nyanyi lagu. Dulu latihan main dan nyanyi di studio siang malam. Hidupnya berat tapi juga murni. Itu sudah diatur sama si... Sekarang aku pengen dengar. Kamu bisa nyanyi sehebat apa? Mau kamu nyanyi apapun, hari ini aku gak akan gampang maafin kamu. Karena kamu telah melakukan hal yang sangat menyakitkan hatiku. Dan membuatku... Ini kenapa ya? Sifat aslinya tetap keluar, sudah.
mah cuma bisa main gitar. Kayaknya malah lebih jago dari aku. Tadi dia beneran serius bikin lagu, padahal di kertasnya cuma coretan. Gak jelas. Ini semua salah kamu yang gampang jatuh cinta sama aku. Sampai aku tanpa sadar menikmati pujian itu. Salahmu. Ya, aku suruh dia bikin lagu minta maaf. Tapi dia malah bikin lagu yang nyalahin aku. Pandangan matanya kayak minta aku dengar serius. Aku akui, ini semua gara-gara bulan. Malam indah, kamu lembut. Makanya sekejap aja, aku cuma pengen selalu sama kamu. Malam itu begitu indah. Kamu cantik dan lembut. Makanya langsung ingin bareng kamu selamanya. Aku salah paham ternyata. Ternyata ini adalah sebuah lagu. Ini semua salahmu. Aku jatuh cinta padamu dengan mudah. Jadi aku terlena dengan rasa bangga dicintai. Benar. Meskipun liriknya menyalahkanmu, dia tetap menyanyikannya. Ini alasan aku jatuh cinta. Lagu cinta ini khusus ditulis Jiang Chun buatku. Kemudian, kelinci kecil yang pemberani itu mengalahkan serigala besar, menemukan jalan pulang. Malam pertama bertemu dia, rembulannya indah dan memikat. Jadi menurut dia, aku jatuh cinta juga sama dia. Cinta sejati akan membuat dua orang berjanji seumur hidup. Ayo akhiri perandingan ini. Ya. Maaf ya, suamiku. Aku gak seharusnya marah dan bertengkar sama kamu. Gak apa-apa. Aku sudah maafin kamu. Matahari pas. Suasana oke. Kesempatan tepat. Sayang. Kayaknya silau banget di sini. Gimana kalau kita lanjut ke kamar saja? Aku barusan. Sebentar lagi ada janji. Jingjing mau ketemu aku. Hah? Kenapa hari ini reaksimu berlebihan banget? Siapa yang mau ketemu kamu? Kak Jingjing. Kak Jin? Cari siapa? Cari. Aku. Kamu cari siapa lagi? Ya, tolong carilah Jingjing untukku. Aku sedang Saya, aku masih harus live. Jadi aku pergi dulu ya. Jadi ternyata karena lagi live sia-sia aku senang tadi. Dan sini benar-benar ganggu banget. Saya maaf gak berani bicara langsung. Sembunyi kirim pesan. Gadis ini apa? Lagu ini benar kamu tulis cuma 5 menit. Tato, dia mau aku jadi idol. Dia tak bisa. Gawat. Tentu saja enggak. Sebenarnya inspirasi lagu ini udah ada dari dulu. Pantes aja kamu jago banget bikin lagu. Kita janji nggak ada rahasia. Kamu sembunyikan apa? Aku banyak rahasia dari kamu. Tapi kalau semuanya ku bilang, nyawaku hilang. Tentu nggak ada. Selama ini aku cuma tulis 2 lagu. Kamu temukan semuanya. Serius? Beneran? Kalau bohong lagi, lihat nanti. Oh. Wah, nyaris saja. Mulai sekarang nggak boleh asal bikin lagu di rumah. Selama si kecil butuh bantuan, aku bisa bantu kapan saja. Itu sudah cukup. Hidup tuh nggak cuma soal kerja. Tunggu, kemarin aku nulis apa lagi ya? Ada hal aneh nggak? Harusnya sudah disingkirkan kan? Ini pasti sisa keripik kemarin. Sama sekali nggak hati-hati. Andai dia bisa fokus semua pikirannya buat musik. Jingjing, hei Luowei, sampai pintu. Maaf ya, Yao Xichun nggak bisa aku pertahankan. Dia benar-benar mau resign. Gimana nasib lagu barumu? Kok pas banget? Resign sekarang, ribet banget jadinya. Apa itu?
anak kecil yang iseng ya? Sayap yang tak terlihat. Setiap kali aku kuat, walau sendiri dan bingung, walau sakit, tetap nggak menangis. Aku punya sayap tak terlihat. Puisinya bagus juga. Siapa yang nulis? Lupakan. Pokoknya tadi nemu di depan rumah Luo Wei. Nanti Tunggu, benar juga. Kayaknya aku baru nemuin rahasia besar. Aku mau suasana romantis, dia tegang kayak besi. Peluk-peluk nggak masalah, pas penting malah gagal. Hari ini di balkon cuma nyanyi lagu cinta, suasana agak romantis, dia langsung begitu lagi. Jadi, dia alergi sama romantis. Kalau suasananya sedikit romantis saja, dia langsung tegang, muka merah, ngomong gak jelas. Serius, emang ada penyakit kayak gitu di dunia ini? aduh, di jalan macet parah. Kalau enggak pasti udah sampai. Minum air dulu. Kajing tadi di telepon ngomongin apa sih? Luo Wei, Yao Sichun, Direktur Musik Changwei Entertainment, tiba-tiba resign. Aku udah hubungin beberapa senior orkestra. Hampir final. Hari ini tiba-tiba semua ganti keputusan. Gak mau kerja sama lagi. Aku curiga ada orang diam-diam sabotase. Dia beberapa jadwal siaran perusahaan Dirbat. Produser musik sekaligus batalin. Terlalu kebetulan. Ada serang Chen Wei. Yao Sichun pengkhianat. Dulu tanpa kamu dia tidak bisa sukses. Yao Sichun gak sendirian bikin masalah. Ada perusahaan hiburan lain di belakangnya. Hiburan lain? Benar, Chen Wei berkembang terlalu cepat, ganggu bisnis orang lain. Mereka kerja sama Yao Sichun mau serang kita saat rilis lagu baru, biar kita nggak siap. Mereka mau ngapain? Mereka ingin bikin kekacauan. Target bukan lagu baru saya, tapi Chen Wei Entertainment. Mereka ingin semua orang lihat fondasi kita nggak kokoh, potensinya kurang, supaya nggak ada yang berani kerja sama dan sumber daya hilang. Aduh, kejam banget. Gimana kita? Segera cari direktur musik baru buat menenangkan tim. Kedua, lagu baru saya nggak boleh ditunda. Kualitasnya harus bagus. Cari orang cocok dalam waktu cepat susah banget. Orang jatuh jago bikin lagu, jadi direktur musik aja. Dia mau? Kajing, soal direktur musik, saya ada bayangan. Coba bicara sama dia. Siapa calon? Orangnya spesial, nanti saya kabari. Luo, orang ini kayaknya nggak terkenal ya. Benar juga. Anak ini memang suka ambil jalan beda. Luo, ini bukan bercanda. Lebih baik kita cari produser yang berpengalaman saja. Kalau perlu, keluar uang lebih. Cian, aku tak main-main sama Chen Wei Entertainment. Orang yang aku temui nggak terkenal, tapi dia jenius musik. Aku yakin sebentar lagi dia akan terkenal di dunia musik. Genius? Bikin Apa? Sudah kok. Hari ini aku bahkan lihat dia bikin satu lagu. Masih ingat dua lagu ini dengan jelas ya? Luo, lagu ini siapa yang ciptakan? Kalau seminggu lagi kamu rilis lagu ini, pasti heboh. Lagu ini bagus, tapi belum selesai. Melodinya baru setengah jadi, penciptanya lagi belum ada inspirasi. Oh gitu ya? Wah, sayang banget. Paling susah bikin lagu cinta yang baru, tapi sudut pandang lagu ini unik banget, dekat sama kehidupan dan penuh perasaan. Melodinya enak, ritmenya jelas ringan. Pokoknya begitu dirilis, pasti langsung hits. Luo, lagu ini, kamu bisa nyanyi ini. Kajing, lagunya emang bagus, tapi bukan buat aku. Soalnya udah pernah dinyanyiin orang lain. Sudah dinyanyiin? Nyanyi siapa? Kok aku belum pernah dengar ya? Aduh, siapa nggak usah ditanyain. Lagu ini nggak cocok. Ini lagu cinta khusus buat aku dari dia. Nggak mau kasih orang lain. Oke deh, tapi orang yang bisa bikin dua lagu kayak gini, kemampuan bikin lagunya pasti top banget. Jangan-jangan dia itu jenius yang nggak kelihatan. Kajing, untuk hari ini nggak usah kontak musisi lain. Tolong cari tahu perusahaan mana yang jadi dalang di balik acara ini. Oke, aku akan segera cari tahu begitu pulang. Bakat Jiang Jun seharusnya nggak terkubur cuma jadi penulis. Nulis bertahan-tahan gak ada hasil, tapi bikin lagu malah berbakat banget. Tapi dia terlalu suka jadi penulis santai, selalu sembunyiin bakat nulis lagu, biar bisa rebahan di rumah. Gimana caranya biar dia mau berhenti nulis dan kerja di Chen Wei Entertainment? 3 tahun ini kita selalu pusing gara-gara itu. Dia gak mau aku kecewa, tapi tiap momen penting, aku malah gugup dan gak bisa kontrol diri.
HP-nya online waktu itu. Dia pengen aku pakai, tapi aku malu banget. Jadi nggak pernah setuju. Atau malam ini aja, tapi... Aduh. Gimana kalau nanti aku tegang lagi kayak sebelumnya? Aduh, tidurnya nyenyak banget. Sudah lama nggak keluar. Besok mancing yuk. Nama juga penulis. Cari inspirasi keluar itu wajar. Main catur sama bapak di kompleks. Kemarin kalah 3, sekarang harus menang balik. Sayang, makan. Hei, ternyata aku memang lapar. Ada apa ini? Duduklah, malam ini dapat hadiah. Hadiah? Jangan-jangan lagu tadi bikin dia terharu? Adek, jangan sibuk dulu. Sini aku peluk sebentar. Bentar, aku belum ganti baju nih. Yaudah, ganti dulu aja. Aku tunggu di sini. Katanya cewek suka romantis, tapi dia masak banyak gini. Lampu malah dinyalain terang-terangan. Jangan-jangan gara-gara itu. Aduh. Hadiah hari ini keren juga ya. Kok bisa jadi begini? Sayang, semua ini kamu. Seriusan? Gadis ini alergi hal romantis. Betul, aku siapkan. Suka? Aku, tapi kenapa? Dulu aku kira dia takut. Ternyata dia bukan gugup, tapi memang alergi sama hal romantis. Apa maksudmu aku? Kamu mau apa? Kita bahkan belum makan. Salah kamu, makanannya jadi dingin. Nggak apa-apa, aku panasin sebentar. Kamu istirahat. Sini, coba supnya dulu. Kenapa kamu masukin bawang putih ke mangkukku? Aku tadi nggak sengaja makan bawang putih. Aku makan juga. Makan bawang putih itu sehat? Aku nggak... Jangan silangkan kaki. Kenapa? Dilarang. Oke. Nggak nyilangkan kaki kan? Jangan minum cola, nggak sehat. Mau gombalin? Bilang aja. Jangan cari masalah. Jangan dong, Ma. Kamu makan bawang nggak boleh peluk tidur. Maunya apa? Kalau setuju syaratku, maafin kamu. Syarat apa? Direktur musik Chenwei Entertainment resign. Kalau kamu mau kerja di sana, aku maafin kamu. Dunia hiburan bekerja. Direktur musik sungguh kapitalisme meres lagi. Kamu serius? Tentu, hari ini aku puas sama kamu. Kamu cocok jadi direktur musik. Benar juga. Dia tetap ingin aku kerja di perusahaannya. Tidak. Sayang, aku nggak suka dunia hiburan. Kalau butuh lagu, aku tulis di rumah buat kamu. Tidak, kamu bohong. Kamu malas. Aduh, habis deh. Masa aku bilang kemampuan nulis lagu itu bawaan lahir. Cuma gini, sayang, kamu salah paham. Lagu itu bukan aku tulis dalam 5 menit. Bukan ya? Aku lihat kamu nulis. Sebenarnya lagu ini udah aku tulis lama. Cuma belum pernah bilang ke kamu. Lihat deh. Kata sini, aku ingat Jiang Chun pakai buat alas meja setahun lalu. Dia pakai lagu bagus ini buat alas meja. Lagu ini udah selesai lama, jadi kamu butuh berapa lama buat nulisnya? Lupa. Pokoknya cukup lama. Terus, selama ini kamu udah nulis berapa lagu? 2 lagu. 2 lagu aja udah makan waktu banyak. 3 tahun, aku cuma nulis 2 lagu. Nggak cocok jadi musik director. Maaf sayang, aku beneran nggak bisa kerja. Kamu mau lagu, aku tulis 100 di rumah buat kamu. Apa? 3 tahun nulis 2 lagu? Kalau gitu, dia nggak cocok jadi direktur musik. Direktur musik biasanya setidaknya harus bikin 10 lagu setahun. Istriku. Kamu tahu kan, cita-citaku jadi penulis hebat. Kalau itu nggak tercapai, aku nggak bisa tidur malam. Kamu paham nggak? Aku nggak paham. Bukan aku nggak bisa solusi. Cuma nggak mau bakatmu sia-sia. Takut dunia hiburan? Itu mesti dijelasin gimana? Ya udah, sementara aku tahanin dulu ya. Sayangku, nanti aku nulis lebih banyak lagu di rumah. Kalau dipikir-pikir, memang gak bisa sepenuhnya salahkan Jiang Chun. 2 lagu dalam 3 tahun itu udah hebat. Menunjuk dia jadi direktur musik. Apalagi di bawah tekanan tinggi. Bisa-bisa malah bikin dia kehilangan percaya diri. Lupakan.
Lebih baik cari senior lain di dunia musik. Loh weh, gimana hasil ngobrolmu sama guru musik itu kemarin? Nggak berhasil negosiasi. Kenapa? Gitu. Setelah aku pikir, kayaknya dia memang kurang cocok jadi direktur musik. Loh weh, boleh nggak kamu kasih tahu siapa guru yang kamu maksud itu? Itu Jiang Chun. Apa? Jiang Chen. Bukan penulis. Dia bisa nulis lagu. Pengangguran 3 tahun. Hidup dari Luo Wei. Bisa bikin lagu? Kak Jing, 2 lagu itu Jiang Chun buat. Tunggu, jangan-jangan kamu mau Jiang Chun jadi direktur musik? Tidak bisa. Nggak bisa. Kepribadian dia itu pasti bakal bikin masalah. Luo Wei, jangan sampai bawa perasaan pribadi ke kerjaan ya. Jinjing, tenang dulu. Aku sudah bicara sama dia kemarin. Dia juga nggak setuju. Bagus kalau nggak setuju. Dengar aku, dia memang nggak cocok. Kamu tahu keadaannya 3 tahun ini. Kalau punya bakat, mana nggak nulis apa-apa? Aku ngerti, Jingjing. Jangan khawatir, nanti ada jalan. Aku hubungi senior lain. Oh iya, Luo Wei. Ini kemarin temuin di depan rumahmu. Ada tulisan di atasnya. Ini punyamu. Kertas pesawat apa? Ini catatan milik Jiang Chun. Dan isinya yang tertulis di atas. Setiap kali berjuang dalam sepi, tetap kuat. Walau sering terluka, tetap enggak menangis. Aku punya sayap tak kasat mata yang bawa aku terbang lewat keputusasaan. Ini lirik lagu, akhirnya aku lihat juga. Semua mimpi bermekaran. Masa muda yang terus dikejar. Suara lagunya nyaring banget. Lirik ini ternyata mengandung nuansa lembut, yang lembut dan kekuatan yang tenang. Sayang sekali tidak disertai dengan melodinya. Luo Wei, kenal pesawat kertas ini? Tentu saja, kemarin aku juga lihat yang mirip seperti ini. Siapa yang nulis ini? Selain Jiang Chun, siapa lagi? 2 hari lalu Jiang Chun main pesawat kertas di atap. Isi kertas ini juga dia tulis waktu itu. Dasar Jiang Chun penipu, katanya 3 tahun cuma nulis 2 lagu. Jadi ini benar-benar tulisan Jiang Chun? Kalau nggak salah, ini mungkin lagu ketiga yang dia tulis. Lirik lagu? Ini lagu ya. Wah, Sayang, aku lapar. Sarapannya mana? Oke, Laucu dada. Laucu. Orang ini. Hey, istriku. Masih marah ya? Tidurmu semalam enak. Enak. Tidur nyenyak. Cicu, kemarin aku nggak tidur nyenyak. Pagi nemu pesawat kertas di depan rumah. Aneh banget. Di atasnya ada tulisan aneh. Tulisannya juga kayak familiar banget. Sayang, kamu tahu ini gimana ceritanya? Aduh, seriusan masa sih? Bukankah surat 2 hari lalu udah kubuang? Dia nemu pas banget. Sayang, dengar penjelasanku. Oke, jelasin. Aku dengar. Cewek ini beneran marah. Gak bisa asal ngarang lagi. Maaf sayang, kemarin aku salah bilang. Sebenarnya selama 3 tahun cuma nulis 3 lagu. Masih mau bohong aku? Jiang Chun, mau bohong sampai kapan sih? Aku janji, ini lagu terakhir. Sudahlah, nulis 2-3 lagu 3 tahun gak beda. Tetap gak jadi direktur. Tapi lagunya cocok aku. Kalau nggak ada apa-apa, aku lanjut kerja. Hari ini inspirasi nulis kuat banget. Tunggu, nyanyi dulu. Siap, nggak masalah. beneran bisa nulis lagu dan nyanyi ya? Ternyata suaranya profesional banget. Intro lagunya langsung menarik banget. Ceritakan padaku kisah favoritmu. Lirik lagu ini beda banget sama yang di pesawat kertas. Dia lagi nyanyi, lagu apa ya? Aku belum pernah dengar lagu ini, tapi enak banget. Vokalnya keren, suara merdu, nada pas, emosinya dapet banget. Tenang, profesional. Percaya diri, aku cuma rasain aura begini di penyanyi papan atas. Dia beneran penulis santai yang aku kenal itu. Setelah ini, langitku bakal penuh bintang-bintang. Ya, aku mau jadi malaikat di dongeng yang kamu cintai. Mandangkan tangan, jadi saya buat jagain kamu. Kamu harus percaya, yakinlah, kita juga bakal bahagia kayak di dongeng. Akhir ceritanya senang.
Jangan-jangan dia bikin lagu cinta berkualitas lagi. Selanjutnya, saatnya terima bunga dan tepuk tangan nih. Sayang, tadi kamu nyanyi lagu apa? Dongeng kok, kan udah ditulis di kertas. Sebenarnya terjadi apa sih? Aku jelas-jelas tulis dongeng. Kok malah jadi sayap tak terlihat? Ternyata aku salah ingat. Gak apa-apa kok. Sayang, kali ini aku kasih kamu waktu, pikirin baik-baik alasannya, baru jelasin ke aku. Jo, kenapa aku nggak cek dulu kertasnya? Aduh, nyesel banget. Lagu dongeng ini ditambah suara Masnya, kalau dia debut bawa lagu ini, pasti langsung jadi terkenal. Apa selama ini dia benar-benar sengaja menyembunyikan kemampuan? Sekali salah langkah, menyesal seumur hidup. Satu langkah salah, akhirnya tetap nggak bisa menghindari. Dia suka menulis, jadi sembunyikan bakat menulis lagunya. Dia harus jadi direktur musik dulu, biar sifat malasnya berubah. Baik, benarkah? Jiang Shen baru saja menulis melodi sayap tak terlihat, lagu legendaris lagi. Lagu sebagus ini malah dia lipat jadi pesawat kertas dan dilempar-lempar. Sungguh disia-sia, andai saja dia nggak terlalu kecanduan nulis. Iya, benar banget. Suamiku, terima kasih. Ini hadiah buat kamu. Jangan ganggu aku. Aku lagi berkabung buat masa mudaku yang akan segera berlalu. Masa muda apaan? 3 tahun nulis nggak jadi-jadi, mending stop jadi penulis. Pekerjaan itu emang gak cocok buat kamu. Aku nggak mau ngomong, perut sakit. Lanjut mengenang di sini. Sudah janji, 3 hari lagi kerja di Chenwei Entertainment. Kecuali dalam 3 hari kamu bisa nulis 1 buku yang layak. Kalau enggak, kamu harus kerja beneran di sana. 3 hari? Apa hidupku tinggal 3 hari lagi ya? Tidak, ini belum saatnya nyerah. Kecuali kamu bisa nulis 1 buku yang bagus dalam 3 hari. Tunggu dulu, benar juga. Asal aku bisa menulis karya, jadi penulis hebat kan cukup? Kalau mau terus hidup santai, aku harus tetap jadi penulis. Waktunya gak banyak. Biar cepat terkenal, aku harus ikut lomba menulis. Forum Sastra Daksia, Lomba Nasional Penulisan Novel Sastra Wanita ke-17. Tema penulisan, cinta, sastra wanita, tema cinta. Aku cowok. Kapan baca novel cinta manis sih? Tunggu, bukannya di buku itu juga cerita soal cinta ya? Walau utamanya soal petualangan makam. Cintanya ada, pakai itu. Judul, Lampu yang kita tiup dulu. Nama pena, Zhang Lang, Sai Jin. Pemeran utama, Hu Xiaoba. Yang Meili. Pesan buku? Sudah siap? Ini akan jadi cara baru merasakan kisah cinta. Apa? Belum? Menyerah? Tentu, kerja di hiburan gak mungkin. Aku mau jadi penulis besar. Kalau gitu lanjut aja. Biarin dia coba. Toh, itu juga usaha terakhirnya. Batas pendaftaran tinggal 5 menit lagi. Masih ada yang mau daftar? Pendaftaran hampir tutup. Susah dapat hasil. Lebih baik ikut putaran berikutnya. Ikut putaran ini saja. Pendatang baru nekat pertama nulis buku. Pemula jangan nekat. Sebulan gak bisa nulis banyak. Beda. Bedanya mana? Bisa sebulan nulis 200.000 kata. Bisa? Wah, anak muda. Nulis buku gak semudah yang kamu bayangin. Kamu bawel banget sih. Mau bantu, malah disalahpahamin, sudahlah. Nanti kalau dia gagal, baru tahu betapa bergunanya saran saya tadi. Janganlah udah habis. Ide judul bukunya Malam-Malam yang pernah kita ceritakan. Namanya aneh. Coba aku lihat, dia udah nulis berapa banyak. Jumlah kata terbaru 66.000. Hari pertama update 60.000 kata. Stok, tulisan lama atau asal nulis saja. Mo, nanti mau ikut jalan-jalan nggak? Siapa tahu sore ada cowok ganteng. Nggak. Sore ini aku mau baca. Aduh, kamu mikir belajar terus? Malam aku bawain makanan enak buat kamu. Kehabisan baca. Cek lomba nulis Forum Sastra Daksia. Ada buku bagus? Aduh, nggak ada yang baru gitu ya. Lampu yang kita tiup bareng dulu. Update 60.000 kata. Gila. Itu berarti lumayan romantis.
Ini kisah cinta zaman dulu ya? Penulisnya kehabisan ide? Pesan buku ini? Sudah siap? Ini bakal jadi cara baru mengawali kisah cinta. Hayam Piha! Penulisnya ternyata seorang pria. Dan dia bahkan berani mengklaim punya cara baru untuk membuka siapa yang dianggap tidak layak. Atau bisa diremehkan. Benar-benar nggak bisa berhenti baca. Pendatang baru. Jangan-jangan ada master. Lagi pura-pura lumayan. Masa sih? Anak umur 24 bisa nulis begini? Ada apa ini? Kayak ada yang ngintipin dari belakang. Buku ini serem banget sih. Ini beneran cerita cinta. Udah selesai aja. Loh, lanjutannya mana? Kok Xiaoba dan yang lain bisa kabur nggak ya? Katanya ini cerita cinta yang manis. Kok jadi serem banget? Buku kayak gini harusnya diban sih. Buku ini bikin ketagihan. Suara apa tuh? Aku mau ke toilet. Aku merasa ada sesuatu di bawah tempat tidur. Koridor di luar lebih menyeramkan. Siapa sih bajingan yang kehabisan ide? Kenapa harus menulis buku seram di lomba sastra wanita? Momo nggak ada di asrama. Kok nggak nyalain lampu? Momo, kamu kenapa? Tidak enak badan? Cham, kok kalian baru pulang? Aku ingin ke toilet. Momo, kamu penakut banget sih. Sendiri di asrama aja nggak berani ke toilet. Sebenarnya gara-gara baca buku. Jadi aku takut tuh. Novel cinta. Takut keluar cuma gara-gara novel cinta? Kirim ke aku dong. Penasaran seberapa seram? Bangkit lagi. Itu kisah kita bertualang bersama. Judul bukunya romantis juga. Coba aku lihat ya. Aduh, Momo. Aku pengen cekik kamu. Kenapa kamu kirim buku ini ke aku? Aku nggak bisa tidur gara-gara kamu. Aku juga nggak sengaja. Kamu yang maksa mau baca. Lagian barusan kamu juga minta update. Buku ini serem banget. Ini jelas bukan cerita cinta. Aduh, gawat nih. Aku pengen ke kamar mandi lagi. Kamu sendiri aja deh. Aku nggak mau keluar. Gimana kalau kita kasih buku ini ke orang lain buat baca juga? Lagu-lagu Jiang Chun kualitasnya keren banget. Dia tuh gimana sih? Sama sekali nggak kayak penulis malas. Jinger, hari ini aku lihat novel cinta di Moments. Seru juga. Aku share ke kamu ya. Novel cinta tahun-tahun saat kita tiup lampu bareng. Penulis Zhang Lang Caijin. Judulnya romantis juga. Tipe nostalgia ya. Kok rasanya jadi dingin ya? Jangan-jangan di balik rak buku, bawah sofa, di bayang-bayang itu ada sesuatu. Aku agak takut masuk kamar lagi. Sialan, siapa nulis buku ini? Siapa yang ngajarin dia pakai buku ini? Ikut lomba penulisan sastra perempuan. Jam 12 malam, baca buku ini, baper, susah tidur. Buku bagus ini, gak boleh sendiri. Lagi pula, aku benar-benar terharu sampai gak bisa tidur lama. Wow, beneran. Aku mau baca juga. Makasih udah share. Semoga hidupmu selalu damai. Wanita bodoh ini kayaknya udah gak betah hidup ya. Tengah malam malah kirimin aku buku ini. Jing, kenapa? Kemarin nggak tidur nyenyak? Aduh, jangan ditanya. Semalam aku ketemu sahabat Ri sama penulis nggak bener. Penulis apa? Nanti malam aja ceritanya. Sekarang kita bahas kerjaan dulu. Pemberitahuan soal musik. Direktur baru udah keluar, tapi aku dengar Yao Xichun setelah keluar dari sini. Kayaknya dia masuk di King Cheng Entertainment. King Cheng Entertainment, boysnya Trin Yunman, artis papan atas, hanya kontrak artis cewek. Aku nggak ada urusan sama mereka kan? Kekuatan King Cheng Entertainment. Lumayan, Trin Yunman juga punya banyak koneksi. Kita harus gimana? Kondisi Jiang Cheng. Senin dia mulai jadi musik direktur, apa dia udah siap?
Sejak kemarin sore, dia kelihatannya normal lagi. Sudah rajin nulis juga. Nulis lagi? Padahal dia nggak punya bakat di sastra. Buang-buang waktu aja sih. Aduh, ya kasih dia jadi musik direktur. Nggak tahu ini bagus apa enggak. Sarapan sama makan siang digabung aja. Hemat waktu. Kemarin rilis buku, baru matiin komputer. Nggak tahu katanya. Aku upload novel tentang makam kuno di lomba sastra wanita. Nggak tahu boleh nggak ya? Harusnya aku nulis mitos atau pedang dewa aja. Sudahlah, nasi sudah jadi bubur. Cerita petualangan makam juga bisa ada cinta kok. Ada apa ini? Kemarin malam, lebih dari 30.000. Ada apa ini? Lomba penulisan sastra wanita ini seramai itu ya? Atau memang semua cewek di dunia suka novel tentang makam? Mana tombol like-nya? Mana ulasan bagusnya? Kok isinya cuma makian semua? Cewek-cewek ini pada gila ya? Memang agak beda sih. Tapi itu salahku. Kayaknya memang ada yang suka baca. Data nggak bakal bohong. Semalam 2020 itu masuk peringkat 8 terpopuler. 9 top update untuk penulis baru. Itu udah keren banget. Soal komentar negatif itu, mungkin gaya para cewek ini minta update. Memang kayak gitu. Jadi, sejak tadi malam, laporan yang masuk ke admin terus-terusan soal buku ini. Tahun-tahun itu kita pernah bertualang di makam. Hai. Buku ini nggak ada isi yang melanggar aturan. Tapi penulisnya bikin cerita. Makamnya serem banget. Banyak pembaca wanita jadi ketakutan. Sampai nggak bisa tidur. Terus ngadu ke kita. Dalam sehari, jadi ketiga di daftar populer. Peringkat pertama di daftar permintaan update, 34.000 pembaca. Ada 12.000 yang masukin ke rak buku mereka. Angka ini naiknya cepat banget ya. Tim teknis sudah cek belum? Jangan-jangan ada yang curang. Bujang, tim teknis sudah periksa. Datanya benar semua. Buku ini bawa 20.000 pengguna baru ke forum kita. Jumlah sebulan. Teman-teman, bagaimana menurut buku? Cara bacanya gimana? Saya sarankan batalin keikutsertaannya. Buku ini sebenarnya proporsinya oke, tapi nggak sesuai tema cinta lomba kita. Kita kena tekanan publik. Saya nggak setuju. Ada unsur cinta juga di buku ini. Masih sesuai tema. Forum kita udah lama. Tapi akhirnya muncul buku baru yang potensial. Harusnya kita dukung. Itu cuma cari sensasi. Lama-lama juga bakal ketahuan aslinya. Ngomong apa kamu? Kamu sama sekali nggak tahu kondisi forum sekarang. Kajang! Cerita tahun-tahun, kita tiup lampu baru, update 60.000. Kata, sekarang sudah naik ke peringkat 6 di daftar populer. Apa yang kamu katakan? 60.000 kata! 2 hari berturut-turut, orang ini punya tangan gurita ya. Kemarin 60.000, hari ini 60.000, besok juga harus 60.000. Simpan hak pendaftaran lomba selama tahun-tahun itu. Suruh tim humas, siap sekarang. Kajang, mau redam opini publik? Tidak. Kenapa kita meredam opini? Opini internet besar, perhatian kita tinggi kan? Ganti pikir. Pura-pura tulis novel horor, buat nakutin cewek sampai nangis. Tindakannya buruk. Tapi panitia juga korban. Kita tak salah. Kita juga kutuk dia. Tapi bukunya tetap memenuhi syarat lomba. Kita juga nggak bisa apa-apa. Pintar! Benar-benar pintar! Merhim Jiang, Lang Kajen. Lakukan saja. Toh yang ditakutin cewek itu dia. Apa hubungannya sama kita? Udah lama gak kerja serius kayak gini. Hasil novel ini akhirnya bisa penuhi syarat Suluwe kan? Lihat nanti. Dia masih mau ngomong apa. Di dunia ini juga ada oknum jual teh di internet. Foto profilnya jealous. Gambar internet juga. Kakak senior apaan? Ih, cici. Maaf, aku gak suka kakak senior. Suka adik manja. Aku mau tidur siang. Chen, aku khawatir kamu jadi musik direktur pertama kali, makanya sengaja minta kakak seniorku bantuin. Tapi kamu malah ngomong sembarangan. Hah, kamu bilang gak suka kakak senior, cuma suka adik junior manja. Coba jelasin, kamu sebenarnya suka adik junior yang mana sih? Hah, jadi yang ada di aku teman itu ternyata benar-benar kakak senior Suluwe, bukan wanita. Memang ribet. Halo kak, tadi cuma salah paham. Pagi ini cewek tambah, aku promosi teh. Jadi aku kira kamu jual teh. Baik kak, aku ada urusan. Ngobrol lain kali. Studio Luwe ada masalah tahu. Masalah apa? Luwe nggak bilang ke kamu. Dia manja kamu.
Perusahaan hiburan target Chunwei, direktur musik resign, jadwal artis terpotong. SMS headhunter banyak, kamu tahu nggak? Kamu nanya, aku nggak ngerti loh mikir apa. Kok nikahin kamu yang santai terus? Pantas akhir-akhir ini Sulowei sama Xu Jingchu selalu misterius. Ternyata ada orang di belakangmu sabotase. Biar aku nggak bisa santai. Aku sama Sulowei ada dendam. Tapi dia istri gue. Cuma gue boleh gangguin. Orang lain nggak boleh. Aku habisin. Benar. Selama jadi direktur musik, aku buat identitas yang bisa keluar industri kapan saja. Identitas kuat. Contohnya pemimpin sastra. Kak, kamu ngomongnya serem banget. Aku kira Sulowei udah males berjuang. Perusahaanku tahu. Kamu nggak bisa. Bisa banget. Aku nggak mau jadi direktur musik. Cita-citaku jadi penulis. Kakak, udah dia. Berhasil. Traktir. Masalah Chunwan Entertainment saya selesaikan, tapi hanya 3 bulan. Jika setelah 3 bulan, kamu belum mampu jadi direktur musik, sarankan Loe ganti. Kakak, kamu salah paham. Jadi penulis impianku, aku nggak berniat jadi direktur musik. Beri aku 2 bulan. Selesaikan masalah Chunwan Entertainment, mundur musik, jadi penulis. Bisa bujuk Loe nanti. Sombong, cuek, angkuh. Kenapa adik junior bisa suka sama orang kayak gitu? Kalian batalin semua jadwal hari depan ya. Ada apa? Studio Loe? Ada masalah? Cek. Oh, kalian semalam gak tidur nyenyak. Jangan tanya. 2 hari lalu ke teman, kena pesawat kertas di kepala. Lihat deh. Tulisan di atasnya ini kayaknya lagu nggak? Tempat aku nemu pesawat kertas itu di komplek elit. Katanya banyak musisi tinggal di sana. Kamu pikir ini takdir dari langit? Kalian, kamu capek banget. Mending istirahat aja selama waktu ini. Bisa mampir ke rumah temanku ini. Siapa dia? Seorang psikiater pencegahan. Jago banget bantu. Si Chen. Kali ini kamu benar-benar menyinggung Chunwei Entertainment? Nggak takut Sulowei bakal cari masalah sama kamu? Menyinggung apa? Loe adikku. Aku tulis 6 tahun. Tapi di matanya cuma ada pecundang itu. 3 tahun. Dia tetap nggak mau ninggalin pecundang itu. Aku nggak ngerti. Mana aku yang nggak pantas buat dia. Kalah sama cowok yang hidup dari cewek. Aku nggak terima. Sekarang kamu keluar. Chunwei Entertainment bermasalah. Dia akan segera sadar pentingnya kamu. Aku pikir matang. Seberapapun aku usaha, untungnya tetap si pecundang. Dengar Loe mau angkat dia jadi direktur baru. Konjo. Selama dia belum ninggalin pecundang itu, aku nggak akan berhenti. Chunwei Entertainment bankrupt. Dia baru sadar siapa yang bisa bantu dia. Mantap, berani. Jingcheng Entertainment akan dukungmu sepenuhnya. Aku sudah suruh orang dekati artis Chunwei. Media juga sudah siap. Selama situasinya bertahan 2 bulan, Chunwei Entertainment pasti nggak bakal kuat lagi. Semuanya sudah siap? Semuanya sudah diatur. Aku sudah hubungi semua produser musik di industri. Dalam 2 bulan, gak ada yang berani bantu Chunwei Entertainment. Bagus, kamu urus. Aku tenang. Xuman, mau kerjasama dengan Yao Xi. Cemburu ya. Yao Xijun di mataku cuma pion. Kamu pasti tahu siapa target utamaku. Justru karena aku tahu, makanya aku cemburu. Kita sudah kenal belasan tahun. Kamu masih belum settle. Kalau kamu nggak nikah sama aku nggak tahan tekanan keluarga. Apa sih bagusnya nikah sama laki-laki? Aku nggak mau hidup bareng cowok seumur hidup. Oke, aku janji. Setelah aku dapat Sulowei, aku bakal pulang sama kamu, nikah, dan punya anak. Ini terakhir kali aku ikut kamu bikin masalah. Oke, aku ngerti. Katak berharap makan daging angsa. Sulowei cuma milik Chung Yuman. Dan gak ada yang bisa... Mending menurutmu direktur musik baru kita. Beneran penulis pengangguran di internet itu? Dengar-dengar selama 3 tahun, Jiang Chen hidup dari dukungan Kak Loe. Orang gitu, bisa jadi direktur musik. Sial. Baru tanda tangan kontrak? Kena gini? Ngomong-ngomong, beberapa hari ini, kamu gak dihubungi agensi lain. Kemarin aku dapat pesan dari Jingcheng Entertainment, ngajak pindah, janji bantu urus denda. Meskipun aku gak balas, pasti di kantor gak cuma aku yang nerima kan? Anak ini lagi sibuk banget ya. Kayaknya masalah di Chunwei Entertainment gak kecil. Bicara, orang gak seribet ini. Gak usah mikirin soal koneksi atau untung rugi. Sulowei bahagia. Aku juga. Gak ada hal penting lain. Kalau lagi bingung, tinggal melunjak aja. Data, buku itu makin bagus. Pembacanya udah 200.000 lebih. Kak, 80.000. Penasaran kalau cewek kecil tahu, aku udah nulis karya booming. Wajahnya bakal kayak gimana ya? Akhirnya hari ini selesai rekam lagu. 3 tahun menikah.
Belum lihat dia capek begini. Suamiku, kamu nulis buku beberapa hari ini. Tentu tidak. Nulis buku susah. Mudah itu? Bisa bantu aku nulis lagu nggak? Pasti bisa. Asal kamu mau, aku bisa terus tulis lagu buat kamu. Makasih ya suamiku. Bangun, malas. Hari ini kan janji kerja. Ayo bangun, tapi malas. Ya udah, kayaknya nggak bisa tidur santai lagi nih. Aku cuci muka 3 kali gara-gara kamu oles musa ke muka. Wanita bodoh ini selalu cari kesempatan. Yang jual teh waktu itu. Aduh, fotonya ternyata asli. Salah panu. Makasih, nanti bintang 5. Sayang, ini kakak Yan. Halo, kalian. Jangan panggil kakak Yan. Panggil Xiao Yan. Haha, kamu sebelumnya ngomong aneh ke senior Yan nggak? Mana mungkin? Aku malah bilang mau traktir dia makan kok. Kalau nggak percaya, tanya aja dia. Long Wei, hari ini aku temenin kamu ke kantor. Lihat apa bisa bantu. Saya punya sumber daya. Bagi ke artis. Biar stabil. Makasih, senior. Ini cuma solusi sementara. Buat semua tenang. Tetap tergantung musik director baru. Aku hubungi senior musik bantuin. Senior, Jiang Chun jadi musik director. Aku yakin dia bisa handle. Just kemarin mana? Hari pertama kerja, rapi. Lalu, naskah yang aku siapin juga, kamu baca aja. Ini 10.000 kata kan? Berapa lama aku harus ngomong di panggung? Pakai itu apa? Kan nyaman, naskah gak butuh. Terus nanti kamu berkenalan itu gimana? Improv situ. Kalau grogi, nggak tahu ngomong apa. Penulis berbakat nggak bakal kehabisan kata-kata. Yan, ini lagu baru Xu Rongfei, Cinta Mendalam kan? Bagus? Iya. Sun Yongjian dari Lay Entertainment tulis lagu cinta ini. Respon pasar. Baik, tapi ini masih versi awal. Xu kirim ke aku, minta aku cari moodnya. Suami, kamu gimana menurutmu? Lagi susah, terbakar. Kenapa? Director Jiang nulis lagu lebih bagus dari Cinta Mendalam. Belum ngomong ngasal. Ngomong jujur? Yang biha. Betul. Kamu terlalu emosional. Kakak, Jiang Jun punya kemampuan. Aku percaya dia. Pikirannya dibutakan cinta. Sudahlah, nanti dia gagal. Adik kita sadar. Belum datang. Tidur. Aduh, misi director gini. Aku bisa debut gak ya? Mulai kepikiran pindah ke perusahaan lain dah. Si Jiang Chun ini ke toilet malah gak balik-balik. Baru hari pertama udah telat. Gimana mau ngintin kayak gini? Ke toilet aja hampir nyasar. Direktur Shin, kelihatannya oke. Sayang pemalas. Dah telat banget. Terus kelihatan malas-malasan gitu. Rasanya kurang bisa dipercaya. Dia nggak ngomong dulu. Langsung nunjukin kemampuan. Cuma musisi yang benar-benar jago berani kayak gitu. Dia juga bisa kok. Dia mau nyanyi lagu apa yang spesifik ingin dia nyanyikan? Mau jadi diri sendiri. Lakukan tanpa batas. Sebuah tim cuma boleh punya satu suara. Saya adalah direktur musik. Jadi yang terdengar hanya suara saya. Direktur ini main piano kayaknya lumayan juga. Melodi ini belum pernah dengar. Bukan dongeng. Juga bukan karena bulan. Berapa banyak hal yang masih dia sembunyikan dari aku. Kamu seperti arus laut, melaju sendirian sampai akhir. Sumpah masa muda yang pernah diucapkan dengan tulus. Diam yang tenggelam di laut dalam. Dengar baik-baik. Ini lagu original dari Direktur Jack. Lagu sendiri. Direktur malas ini Bukan cuma bisa main piano, tapi juga bikin lagu. Karena cinta, aku dijatuhi hukuman kesepian seumur hidup. Tak melawan, tak melepaskan. melodi lagu ini bahkan lebih dalam dari lagu Mencintai Sun Yongjian. Tapi melodinya terasa benar-benar menyayat hati. Masa mungkin? Dia pamer kemampuan.
Nada lagu ini sebenarnya nggak perlu setinggi itu. Dia sengaja. Buat hadapi anak-anak ini, bicara perasaan dan melodi nggak penting. Cukup pakai skill vokal untuk menang. Halo semuanya, saya direktur musik baru yang akan... Perkenalan diri ini memang singkat dan to the point, tapi sangat efektif. Dia beneran penulis santai yang legendaris itu. Kalau penilaian selanjutnya, yang duduk di bawah adalah direktur Jiang barusan. Aku masih bisa tampil bagus nggak ya? Orang ini diam-diam nulis lagu tanpa bilang ke aku. Bikin aku khawatir lama banget karena dia tampil bagus. Aku maafkan. Lagu ini benar-benar berlawanan banget sama Shanae. Apa dia sengaja nulis buat hari ini? Masa iya? Gimana? Aku galau. Direktur Jiang hebat. Aku juga dapat pesan King Cheng Entertainment tadi malam. Jujur, lagunya enak. Nyanyinya keren. Suaminya kalau Wei jago nyanyi. Asalkan semuanya berjalan baik. Aku cuma pengen tetap lanjut di Cheng Wei Entertainment. Eminin, gimana? Sudah ketemu direktur santai? Kecil. Aku bilang, Cheng Wei Entertainment udah rusak. Direktur要pergi. Perusahaan ini tinggal apa? Dia telepon aku lagi. Bilang suka kamu. Kalau mau gabung King Cheng Entertainment, dia kasih kontrak S. Percaya deh. King Cheng Entertainment perusahaan besar. Potensi lebih besar. Kalau udah gabung King Cheng? Benar. King Cheng Entertainment menawarkan syarat yang lebih baik. Mengerti? Mengerti apa? Mau gabung? Direktur Yao salah paham. Salah apa? Direktur Jiang, bukan malas. Direktur Jiang bukan tipe yang suka malas-malasan. Direktur Jiang bukan tipe yang suka malas-malasan? Maksudnya apa? Bisa kamu jelaskan lebih? Orang ini terlalu terobsesi dengan menulis, jadi sengaja menyembunyikan bakatnya menulis lagu. Benarkah? Bisa bikin lagu selevelmu, tapi tetap ngotot jadi penulis yang 3 tahun gak nulis apa-apa. Zhang Chen mau habiskan waktu menulis. Shit, kakak, nanti bantu bujuk dia. Dia gak bisa menulis. Beberapa hari lalu Zhang Chen juga bilang ingin jadi penulis. Suruh Wei, jangan halangi. Jangan-jangan pasangan ini cuma main-main sama aku. Pindahin rak buku itu. Siapa yang naruh di sini? Lihat. Pusing. Komputer jelek. Ganti. Sofanya juga keras banget. Ganti yang kulit asli. Jiang Chen. Kakak, tadi dia bahkan nyuruh aku bawa ranjang ke sini. Jiang Chun menyawa adik seperguruanku, belum lulus. Anak ini kelihatan polos banget. Mirip adik perempuan aku di kehidupan sebelumnya. Cuma iseng, godain dia, gak nyangka, Vera, muridnya, Suloe. Tadi sampai mana ya? Oh ya, satuin dalam dulu, baru keluar. Sekarang di Cheng Wei Entertainment, orangnya gak tenang, trainee harus benar-benar diberesin dulu. Bagian trainee sudah aku atur, data juga sudah beres. Kita mulai dari siapa dulu untuk bicara? Xi Jingchu itu orangnya terlalu kaku, nggak bisa menyesuaikan, harus dipanggil satu-satu. Baju, tahu nggak? 3 hal yang paling saya benci saat kerja dulu. Pertama, rapat, atasan. Ketiga, dipanggil atasan rapat pribadi. Kapan kamu pernah kerja? Tidak bisa. Trainee mentalnya nggak stabil. Harus segera ditangani, biar situasi tetap aman. Baju, kerja serius, tapi pikirannya sempit. Cara kamu menyelesaikan masalah kayak gitu, cuma bikin capek sendiri, nggak ada untungnya. Shuhou, biar saya, direkturmu yang ini. Tunjukkan Halo, Nyanin, datang kantor, direktur musik, cari kamu. Jangan buru-buru, Lao Chu. Ambilkan aku 1 kontrak trainee lagi, yang paling dasar. Dia panggil aku, Laucu lagi, minta kontrak paling basic. Ada apa sih dia? Eminin kan bibit terbaik perusahaan kita. Aku kasih kontrak tertinggi secara khusus. Jangan-jangan dia mau macam-macam. Nih, buat kamu. Oke, Lao Chu. Kamu boleh keluar. Tapi saranku, tonton saja dari samping. Belajar ngobrol sama artis. Perlu banget kamu ajarin? Artis yang aku tanda tangani lebih banyak dari yang pernah kamu lihat. Kak Jing, mungkin dia punya pertimbangannya sendiri. Baik, kita lihat saja. Direktur baru ini sehebat apa? Masuk. Kak Jing, jangan tegang. Anggap aja kami nggak ada. Direktur Jiang, panggilmu, cepat. Bacil, Anda memanggil saya? 19 tahun, memang cantik banget. Tapi gadis ini kelihatan rajin. Semangat juangnya kuat. Mirip banget sama aku dulu. Saya lihat kontrakmu dengan perusahaan. Kurang cocok. Kalau kamu ingin berkembang lebih baik di Chelsea Entertainment, tanda tangan kontrak yang ini saja. Ini kontrak dasar trainee. Kesempatan langka, pikirkan di rumah. Kalau setuju ganti kontrak, kertas ini jadi milikmu.
Bawa pulang dulu. Baca baik-baik baru putuskan. Aku yang pertama dipanggil direktur, kukira diperhatikan perusahaan, tapi ternyata bukan. Kalau ingin berkembang lebih baik di Chenwei Entertainment, tanda tangan kontrak ini. Usahaku cuma pantas kontrak trainee paling rendah? Kenapa Kak Luo Wei dan Kak Jin sama sekali nggak bicara? Apa mereka setuju juga? Astaga! Munian, ngapain kamu di sini? Kamu bikin aku kaget. Kamu kenapa? Ada yang ganggu kamu? Muning, ada apa? Ada apa sih? Bukannya kamu mau ketemu direktur baru? Biasanya Muning gak pernah nangis walau latihan berat. Hari ini kenapa? Kontrak? Trainee dasar? Bukannya itu kontrak paling rendah ya? Masa sih? Direktur Shinruo, Muning tanda tangan. Gila, Muning dapat kontrak S khusus Kajing. Bagi hasil 25%. Yang ini cuma 10%. Kesal, ini sama saja nyuruh dia pergi. Gak bisa. Aku harus pergi mencari Jinjing dan bertanya langsung padanya dengan jelas. Ini benar-benar keterlaluan. Dan tidak bisa aku terima. Chun, kenapa kamu bercanda soal hal kayak gini? Aku serius. Kamu tahu nggak? Muning itu yang paling hebat dan paling rajin di antara semua trainee. Perusahaan lain kasih kontrak debut buat narik dia, tapi kamu suruh tanda tangan kontrak dasar. Tentu aku tahu. Terus kenapa? Sekarang aku music director, menurutku kontraknya harus diubah, ya harus diubah. Kamu manajer, kerjain aja tugasmu. Jingjing, tenang dulu. Mungkin kita dengar penjelasan Jiang Chun. Luo Wei, kamu membela dia. Muning trainee paling kerja keras yang pernah aku lihat. Lebih gigih dari Luo Wei dulu. Aku tanya kenapa dia ngotot, dia bilang ibunya meninggal kecelakaan waktu dia umur 6. Dia ingat ibunya suka musik, jadi dia pengen jadi penyanyi terbaik dan berdiri tinggi. Bernyanyi jauh, biar ibunya di surga dengar. Dia juga bilang, dulu ibunya nyanyi buat dia, sekarang dia sudah besar, dia yang nyanyi buat ibunya. Jiang Chun, kali ini kamu benar-benar kelewatan. Mana aku tahu semua itu. Di data juga nggak ada. Rasa rindu itu sakit yang bernafas. Hidup di semua sudut tubuhku. Nyanyi lagu kesukaanmu pun terasa sakit. Membaca suratmu sakit, diam pun sakit. Ini tulisan apa ya? Kayaknya lirik lagu, di belakang ada notasinya juga. Barusan yang Jiang bacakan itu lirik di kertas itu ya? Ini benar-benar lagu ditulis oleh Direktur Jiang. Kalau kamu mau ubah kontrak, semua yang di kertas ini jadi milikmu. Ini diberikan Direktur Jiang padaku. Dia bilang kalau aku setuju ganti kontrak, lagu ini jadi milikku. Muning, jangan percaya omongnya. Jangan ubah kontrak demi lagu. Kamu kontrak level S. Muning dengar lirik, nggak nangis lagi. Lagu ini spesial buat dia. Gimana kalau kita coba nyanyi lagu ini? Pertama kali menatap dari Tokyo Tower. Melihat lampu meniru, cahaya bintang jatuh. Aku akhirnya sampai. Tapi justru makin sedih. Mewujudkan mimpi kita sendirian. Rindu itu sakit yang terasa di setiap napas. Dia hidup di setiap sudut diriku. Bencilah aku cinta darimu. Sakit. Benci hatimu. Sakit, diam pun sakit. Ya ampun. Refnya, melodinya, liriknya semua bikin hati aku ternyuh. Dia mengalir dalam darahku dan terus bergetar. Menyesal gak perhatian. Sakit. Benci tak mengerti kamu. Sakit. Rindu. Tapi tak bisa bertemu. Itu paling sakit. Lagunya enak banget. Sampai aku pengen nangis. Kalau lagu ini dirilis, pasti bakal jadi hit. Nah, maksud Direktur Jiang itu, kalau ganti dan tanda tangan kontrak dasar ini, bisa dapetin lagu keren kayak gini juga ya? Bercanda kok bercanda. Masih bisa milih nggak? Masih bisa milih nggak? Dapetin lagu debut sekeren ini. Pasti bakal sukses. Muning, kayaknya Direktur Jiang mau memprioritaskan kamu nih. Lagu ini khusus ditulis buat kamu kan?
Lagu ini sebenarnya adalah lagu yang saya tulis khusus untuk Mama, yang selalu berada di sampingku dan memberikan cinta tanpa batas sepanjang hidupku. Ning, aku rekrut, gak biarin dia pergi tanpa jelas. Kalau kamu gak mau ngomong, aku sendiri yang bakal cari dia. Kalau berani ke sana sendiri, kamu aja yang jadi music director. Kenapa perempuan ini keras kepala banget sih? Asal Yemuning lihat kertas ini, pasti dia balik. Tapi, kalau dia lihatnya terlambat, malam ini aku bisa pusing sama cewek-cewek ini. Sayang, aku juga merasa kontraknya agak berlebihan. Gimana kalau kita ajak Yemuning balik dan ngobrol baik-baik? Awalnya aku cuma mau jadi orang biasa di antara kalian. Tapi malah nggak dimengerti. Sudahlah, nggak usah ngomong lagi. Aku terus terang aja. Cari Yemuning dan bawa dia ke sini. Oke, aku akan telepon dia sekarang. Dia datang tanpa pakai alas kaki. Si bodoh itu pasti sadar kertasnya cuma coretan, terus putus asa dan pulang. Brengsek Jiang Zhen. Kenapa datang? Director Jiang barusan cuma bercanda kok. Jangan diambil hati ya. Bercanda. Jadi, lagu ini gak dikasih aku. Soalnya waktu itu aku belum langsung terima. Maaf banget, aku tadi cuma... Kayaknya dia ngerti. Maksudnya, aku nggak bercanda. Kertas draft itu buat kamu. Syaratnya revisi kontrak, aturan perusahaan. Jiang Zhen, kenapa lagi? Terima kasih, Direktur. Morning, kamu bilang apa? Mau ubah kontrak? Maaf, Chen, salahku. Aku gak ragu. Aku rela tanda tangan kontrak ini dasar. Aku rela apa aja biar bisa nyanyi lagu ini. Hanya selembar kertas coretan, tapi efeknya luar biasa. Xiaoye, boleh aku lihat kertas di tanganmu? Bisa. Bisa kok. Ini beneran lagu. Morning, kamu mau ubah kontrak cuma demi lagu ini? Kalau ubah kontrak masih kurang, aku bisa tambah durasi kontrak lagi. Tambah durasi? Anak ini gila demi lagu ini? Segitunya? Lagu ini pasti bumi. Soal pembagian dan durasi kontrak itu nggak penting. Pak Jiang mau kasih lagu ini ke aku. Itu kehormatan besar buatku. Lagunya bagus banget. Kok bisa-bisanya dikasih ke trainee? Ini kan kakak IPA. Bukan penulis yang hanya berfantasi tanpa hasil nyata. Ning, nyanyikan lagu ini untukku. Aku mau lihat sehebat apa sih lagu ini. Bikin Yan Tianhou dan yang lain kaget. Bahkan bikin Morning rela lepas kontrak kelas S. Aku ambil gitar dulu. Tenang aja, nggak usah gugup. Nyanyi yang serius aja. Ini ujian. Demi lagu ini, aku harus tampil sebaik mungkin. Buktikan aku bisa nyanyiin ini. Dari Tokyo Tower pertama kali melihat jauh, lampu-lampu meniru sinar bintang yang jatuh. Masih banyak waktu, kamu bisa tunggu aku. Dulu aku nggak ngerti, nanti belum tentu ada hari esok. Mama, ajak aku lihat penjual permen dong. Kau buru. Kakek permen datang tiap hari kok. Besok mama temani kamu lagi. Besoknya, kakek permen datang, tapi mama malah... Sakit itu ada di semua sudut tubuhku. Nyanyi lagu kesukaanmu itu sakit, lihat suratmu terasa sakit. Bahkan diam pun rasanya sakit. Andai kamu kembali pasti lebih baik. Andai bisa diulang pasti lebih baik. Ternyata, lagu ini sebenarnya tentang merindukan ibu. Pantas saja anak ini rela lakukan apapun demi lagu ini. Jadi begitu. Lagu ini memang miliknya. Hanya dia yang bisa bawakan dengan baik. Terima kasih, Direktur Jia. Asal saya bisa nyanyikan lagu ini, syarat apa saja, saya terima. Tenang saja. Lagu ini memang benar-benar untukmu. Dan saya sudah setuju atas nama Direktur. Gak bahagia, aku udah siapin kalimat keren. Istri duluan ngomong. Sayang, kamu udah cari tahu soal Muning sebelumnya, ya? Iya, mana mungkin segitu kebetulan. Kamu cari info, nulis lagu buat nyepu gadis ubah kontrak? Keterlaluan. Kalau aku bilang semua ini cuma kebetulan, kalian percaya nggak?
Oke. Sekarang juga aku cari Ye Muning. Suruh dia balikin lagu itu ke aku. Udah deh, bahkan aku aja nggak tahu soal Muning. Apalagi Jiang Chen. Mungkin ini memang takdir. Ibunya Muning lagi jaga dia dengan cara seperti ini. Jangan bengong. Trainee udah stabil. Cepat bawa semua dokumen ini. Kamu baru ketemu satu orang kok bilang udah stabil? Trainee lain gimana? Mereka panik. Harus bicara satu-satu. Lojo, kamu masuk perusahaan ini gimana? Pakai koneksi. Aku akuin kamu udah beresin Ye Muning, tapi sekarang perusahaan lagi banyak masalah, kita harus hati-hati. Permisi, kepala Ji yang ada di sini. Kami mau bahas soal kontrak. Apa? Kenapa? Baru 3 bulan mau ganti kontrak bagus? Bukan. Kami cuma ingin tanda tangan ulang kontrak dasar trainee. Asalkan kontrak dasar bisa dapat lagu Paint That Breathes kayak Durian Runtuh. Apa? Iya, aku jadi manajer lebih dari 10 tahun. Menandatangani di atas 100 artis. Ini pertama kali ada yang minta kontrak diturunin. Dunia ini kenapa jadi begini? Jangan mimpi. Lagu aku bukan sayur murah. Datang satu orang, langsung mau dapat lagu. Lagu itu didapat Ye Muning dengan usaha sendiri. Tiang King kan... Iya, 3 bulan. Masuk perusahaan. 6 ujian. 5A, 1B. Hebat. Dengan nilai segitu, kamu masih mau kontrak trainee dasar? Orang ini baru 24 tahun. Tapi auranya udah setara senior di industri. Dia di rumah juga segalak ini ya. Mengerti. Juniorku benar-benar dikendalikan dia. Kalian pikir Ye Muning bisa dapat lagu itu cuma karena hoki? Kalian lihat usahanya. Kontrak dasar adalah hadiah perusahaan untuk karyawan terbaik seperti dia. Dan kalian, aku nggak lihat kelebihan apapun dari kalian. Masih berani-beraninya mau kontrak. Kontrak jelek gitu. Sejak kapan jadi hadiah? Lihat wajah mereka yang lesu. Kayaknya mereka benar-benar pengen tanda tangan kontrak. Sakitnya sampai susah. Bernapas. Lagu sebagus ini. Bukan cuma trainee. Bahkan aku waktu debut juga nggak akan dapat lagu kayak gini. Banyak orang pengen lagu kakak ipar Jiang. Aku gimana? Aku juga artis Chunwei. Kalau sebelum lulus bisa dapat lagu kayak gini. Bukannya aku jadi cowok paling keren di sekolah. Sekali jadi ketua geng baru. Kalian masih yakin layak tanda tangan kontrak dasar trainee ini? Maaf, kami tahu kami salah. Kalian bikin aku kecewa. Pulang pikir baik-baik. Semoga lain kali punya sesuatu yang bikin aku terkesan. Baik. Lauju, atur tes di akhir bulan. Pilih trainee yang paling bagus. Siap. Nanti pilih satu trainee lagi. Revisi kontraknya. Apa? Masih ada kesempatan? Pakai lagu ini aja. Cukup buat trainee nyanyi. Mungkin sinar matahari selatan menyinari angin utara. Mungkin waktu terbawa pergi, menghilang tanpa jejak. Setiap kalimat diawali mungkin ini bisa jadi lirik. Astaga, melodinya gampang banget diingat, enak banget dinyanyiin. Pasti bakal hits. Ini lagu bagus lagi. Lagunya simple, tapi enak didengar. Beneran ya? Otak antar orang bisa sejauh ini bedanya? Lagu apa yang ditulis Direktur Jiang? Sampai membuat diva dan sang idola nasional. Jiang Chen benar. Dengan rasa sakit yang bernafas, trainee sebulan ini latihan ekstra seperti gila. Soal perusahaan lain merekrut, kecuali mereka juga punya lagu sebagus ini. Pak Chu, menurut saya Anda benar. Para trainee memang harus diajak bicara. Semua cuma mau kontrak dasar. Tidak ambisi. Lihat, siapa dulu harus dipanggil. Saya harus ngobrol sama mereka. Sudah, cukup kamu. Sayang, 2 lagu ini kamu tulis langsung 10 menit 1 lagu. Mana mungkin? Lagu-lagu ini dulu aku tulis di rumah. Waktu bosan, sekarang dipakai aja. Oh, aku tahu kamu diam-diam nulis banyak lagu. Jadi selama ini kamu udah bikin berapa lagu sih? Nggak banyak, cuma beberapa. Dengan lagu barusan, kayaknya stokku udah habis. Benar. Tentu, kamu kita nulis lagu kayak kentut, keluar ya keluar. 3 tahun bikin beberapa lagu, bagus sudah hebat. Banyak orang 10 tahun nggak dapat satu. Aku... Bukan maksudku begitu. Tunggu,
Tulisan jelek ini kayaknya pernah aku lihat. Jangan-jangan. Sekarang bisa ceritain nggak? Perusahaan kita sebenarnya lagi ada masalah apa? Bisa bikin kalian semua murung begini. Oh, begitulah. Jadi, cuma ini, perusahaan aktris. Dan satu direktur musik yang bermimpi tinggi banget. Jangan remehkan. King Cheng Entertainment punya jaringan luas. Mereka kuat. Yao Zichun tahu internal kita bekerja sama potong banyak info kita. Sekarang di luar ramai bilang Chun Wei mau di blacklist. Makanya di dalam. Jadi kacau. Takut apa? Cuma perusahaan menengah, hadapi aja. Lihat siapa yang lebih kuat. Kamu kira main-main? Kita nggak sekuat mereka. Aku dan Louis sepakat. Sekarang utamakan stabil. Mereka mau apapun. Cuekin, biarin. Kehilangan job. Tapi cara ini paling aman. Tua wanita bodoh, dunia hiburan itu keras. Kalau nggak agresif, siap-siap dimakan. Sudahlah, asal mereka nggak ganggu kerja direktur musik. Aku diam dulu. Biar kalian bicara. Semua intrik cuma omong kosong. Pekerjaan selesai, aku mau tidur. Nanti sampai jam 10, jangan bangunin aku. Meski dia cuma kerja 1 jam, tapi 1 lagu bisa buat para trainee diam. Lagu rasa sakit bernapas buat dia Muming tanda kontrak, jual diri. Sekarang keluarkan lagu kemungkinan. Masalah terbesar perusahaan ternyata benar-benar sudah dia selesaikan. Saya ingat sekarang. Kenapa tulisan ini terasa begitu familiar? Beberapa hari lalu Blue Dye tunjuk kertas. Tulisan tangan yang sama berantakan. Baris-baris kalimat pendek yang sama. Judul lagu di kertas itu ternyata bukan kemungkinan seperti yang... Kalau Hongdo juga dia yang tulis. Berarti orang ini udah nulis berapa lagu sih? Mau tanya, dia sekarang aja nggak? Lupakan. Dia tuh males banget. Ditanya juga pasti nggak ngaku. Penting, cek dulu ke Landon aja. Aku udah beberapa hari susah tidur kerja keras. Masalah makin runyam. Dia godain artis cewek sambil nyelesain semuanya. Emang bisa ya perbedaan tiap orang sejauh itu? Udahlah Jinjing, biarin dia istirahat. Hari ini dia bangun terlalu pagi. Syukurlah, trainee udah tenang sekarang. Tapi yang debut itu masih belum kelar masalahnya. King Cheng Entertainment nyabat jadwal. Mental mereka goyah. Soal artis yang debut, biarin aku sama Kak Ian yang ngobrol. Kak Ian punya koneksi, bisa tahan mereka sementara. Kayaknya cuma bisa gitu. Dulu. Kalau Owei, Kak Jian, ada masalah besar. Xiaoyuan, ada apa? Kok panik banget? Yongfei, dia dipukul orang. Apa? Bukannya dia hari ini pergi ke lokasi syuting? Dia sudah balik ke kantor. Aku akan panggil dia sekarang. Ada apa? Siapa pukul? Cepat. Dan Lusiki. Lusiki, itu siapa? Lusiki artis dari King Cheng Entertainment 10 tahun lebih tua dari Yufei. Dia salah satu pemeran utama di drama itu. King Cheng Entertainment lagi. Mereka terus. Kak Luwei, tenang aja. Aku sudah gak sakit kok. Dia punya alasan apa buat mukul kamu? Ada adegan tampar di naskah. Kak Shiki bilang ke sutradara, mau dibuat lebih nyata. Lalu? Sutradara langsung setuju begitu aja? Kenapa kamu gak nolak? Meskipun cuma acting, gak bisa mukul gitu dong. Kalau saya gak mau syuting, sutradara bilang, dia mau ganti orang. Demi peran seorang pelayan, tapi bukan dia. Berapa kali adegan ini kamu ulang? 6-7 kali. Halo Wewe, aku gak apa-apa. Sutradara bilang aktingku bagus. Bakal panggil aku lagi. Ok, aku mengerti. Kamu pulang dulu. Biar Xiaoyun antar dan kasih obat. Iya. Anaknya nangis, sudah 3 tahun menikah. Aku belum pernah lihat dia nangis. Emang brengsek orang-orang itu. Luowei, jangan sedih. Dunia hiburan memang begini. Yang kuat menindas, yang lemah. Kita bukan tandingan King Cheng Entertainment. Harus sabar dulu menurutku. Jangan biarkan Yufei ke lokasi syuting. Tolak tawaran ini. Yufei dipukul. Sia-sia. Kalau ke lokasi, dia makin disiksa. Kita datangi pun gak dapat penjelasan. Luowei, Kata Kajing itu benar. Anaknya juga paham kok. Justru karena gak bisa berbuat apa-apa. Makanya dia sedih banget. Yao Setilisik. Beijing Entertainment. Rebut tawaran. Semua itu masih bisa kutahan. Kenapa mereka tega pukul anak kecil? Apa maksudmu soal ini? Masa kita mau biarin gitu aja? Sayang, kamu punya solusi nggak? Dia baru datang hari ini.
Mana bisa ada cara? Masalah ini aja Diva juga nggak bisa selesaikan. Cara apa? Pertama, balas dengan cara yang sama. Aktor perempuan itu Lusiki, kan? Panggil dia, tampar 6 kali di depan orang. Dewi Nasional. Dia tak berani melawan. Kamu gila! Lowey lakukan itu. Besok, headline hiburan. Saat itu, Chen Wei Entertainment dan Lowey hancur. Lalu, cara kedua? Kedua, dengan Lauju. Jadi belum untuk makan. Tidur. Tunggu pada lewat. Mungkin King Cheng Entertainment biarkan kita. Kita bisa langsung hancur. Ada lagi? Tentu ada cara terakhir. Yang tadi cuma bercanda. Serahkan ke aku akan buat King Cheng Entertainment membayar mahal. Dan Silo itu akan minta maaf ke Chu Yofei di depan umum. Kamu bisa apa? King Cheng Entertainment lindungnya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Percaya kamu. Lowey, jangan ketawa. Jing Jing, Yofei dipukul demi Chun Wei. Aku harus jawab. Aku dukung Jiang Chun. Cara apapun, aku terima hasilnya. Mau gimana? Berani ngomong gitu? Punya jurus rahasia? Misalnya lagu Hongdo itu. Gampang, bayar 200 yuan. Sogo kebersihan King Cheng Entertainment. Suruh mereka siram semua pohon uang kantor pakai air panas, terus cabut kabel internet tiap 1 jam, biar mereka jengkel. Itu cara kamu? Cewek-cewek ini gak punya selera humor. Bercanda dikit buat cairin, suasana aja gak ngerti. Pertarungan bisnis paling hebat, kadang malah pakai cara paling sederhana. Tantangan dari King Cheng Entertainment memang krisis, tapi juga peluang. Kesempatan buat Chen Wei Entertainment jadi terkenal, naik lewat mereka. Aku harus ngaitin nama-nama ini. Sekali beres nggak repot lagi. Berapa tahun kita nggak lihat blacklist kayak gini? Nggak nyangka bakal dipakai buat Sayang, di sana kamu harus jaga diri ya. Dapat uang banyak atau sedikit, nggak masalah. Asal cukup buat kebutuhanmu saja. Tenang aja. Hari ini sutradara juga memuja aku kok. Kalau Lowey baik ke aku di sini semua baik-baik saja. Kamu nggak usah khawatir. Meski rasanya sedih dan sakit, aku nggak boleh nangis. Aku harus cari uang, biar bisa ajak nenek keluar dari desa. Yofei, wajahmu kenapa? Siapa yang berani mukulin kamu kayak gini? Kak Rong, aku baik kok. Gimana nggak apa-apa? Muka kamu udah bengkak begini dipukul berapa kali? 6 kali. Siapa lagi kalau bukan dia? Lusiki dari King Cheng Entertainment. Hah? Anak polos. Sabar saja. Nanti berlalu. Kita aktor kecil biasa gini, ya pasti harus terima perlakuan kayak gini. King Cheng Entertainment lebih besar. Perusahaan kita nggak bisa apa-apa. Kemarin Kak Jing juga bilang, sekarang semua harus main aman. Iya, aku ngerti kok. Aku nggak salahin Kak Lowey. Dia sudah sangat banyak membantu aku. Pemberitahuan. Artis kami terluka tanpa alasan saat bekerja di luar. Mulai hari ini, demi melindungi hak semua artis kami berhenti bekerja sementara. Gaji dan tunjangan tetap dibayarkan. Jiang Chun, berhenti semua jadwal gara-gara aku. Apa ini? Jangan-jangan yang tadi ku dengar di depan pintu kantor direktur itu beneran fashion的事情? Apa? Waktu aku lewat depan kantor direktur Jiang, aku dengar dia bilang ke direktur Su harus bikin perempuan bermarga Lu itu minta maaf ke Chu Yofei di depan umum. Hah? Aku dengar jelas. Nada direktur Jiang serius banget, tegas. Kak Jing kayaknya nggak setuju. Tapi direktur Su nurut sama dia, akhirnya setuju juga. Direktur Jiang mau bela Yu. Jiang Chun, kenapa hentikan pekerjaan artis? Perusahaan lagi tidak stabil. Tindakanmu ini malah bikin panas kan? Mereka bakal mulai ribut. Berhenti kerja, bukan berarti nggak ada penghasilan. Perusahaan kasih tunjangan. Ini bukan perlindungan, tapi ujian. Di tengah kekacauan perusahaan, inilah saatnya lihat siapa yang setia. Yang mau pergi, nggak akan aku tahan. Angin sudah datang, dia bakal segera selesai tulis lagu ini. Lagi-lagi lagu tingkat dewa. Aku mau hadapi King Cheng Entertainment secara langsung. Siapa setuju, siapa tidak. Lagu Angin datang dibuat-buat ngasih mereka kepercayaan diri. Aku nggak setuju. Sekarang kita harus cari aman. Aku dukung. Dengan lagu ini, aku yakin bisa kokoh jadi diva nasional. Saat itu, aku juga bakal lebih siap lawan King Cheng Entertainment. Lagu-lagu yang kutulis, kalau dibandingin sama karya Jiang Chun, bagaikan tugas anak SD. Dia mungkin masih punya satu lagu Hongdo. Pria ini benar-benar misterius. Aku setuju. Ada apa ini? Yang
Kenapa berbalik? Percaya pria. Sebenarnya, Menurutku, Oke, hasil voting 3 lawan 1, penolakan tidak sah. Ayo, mari kita semua bersatu hati untuk membenci King Cheng Entertainment yang sangat menjengkelkan ini. paham nggak maksud SMS perusahaan? Jadwal semua dihentikan. Tanda tangan Jiang Chen, suami Kak Luo Wei yang penulis kan? Dia ngerti operasional perusahaan, jangan asal ngatur. Apa penulis? Katanya cuma nganggur di rumah. Kalau Wei kok pilih suami kayak gitu sih? CIH. Kalian berani mikir begitu? Jiang Chen cuma numpang hidup, kalau bukan Su Luo Wei, dia mana layak ketemu kita. Siap-siap cari jalan keluar, dia jadi direktur musik, Chen Wei bentar lagi hancur. Lagian besok gue mau putus kontrak, direktorial dari King Cheng Entertainment udah janji, denda mereka yang tanggung. Nanti gue pasti sombongin ke Xi Jinju itu, ibu-ibu tua itu. Sayang, kamu mau gimana? 저도 aja tidur siang dulu. Biar segar nanti kerjanya. King Cheng Entertainment Silent tidurku terganggu. Kuduga. Jiang Chen, kamu hentikan semua jadwal. Kasih penjelasan dong. Aku nggak kasih penjelasan apa-apa. King Cheng Entertainment cari orang. Kalau semuanya pergi gimana? Lauju, kalau ada minta batal kontrak, setujui semua. Tapi sebulan nggak boleh keluar. Bisa batal kontrak tapi nggak boleh pergi. Maksudnya apa? Kalau semua orang pada kabur, mie instan aku nggak ada bumbu dong. Bumbu mie instan? Sebenarnya, dia ngapain sih? Jing, mungkin Jiang Chen punya alasan sendiri, kita percaya aja dulu. Sekarang juga nggak ada pilihan lain. Pesawat kertas bertuliskan Hangzhou itu, kamu nemu di kompleks. Pesawat kertas ditemukan di kompleks rumah Luo Wei. Kacang merah itu benar-benar ditulis oleh Jiang Chen. Jiang Chen cuma laki-laki numpang hidup. Pikirkan masa depan sendiri. Jangan sama Chen Wei Entertainment. Hai Piha, nanti aku harus pamer di depan wanita tua ini. Lin Lurong memang benar-benar pengkhianat. Kalau semua orang kabur, mie instan aku nggak ada bumbunya lagi dong. Sebenarnya, maksud bumbu mie instan itu apa sih? Kenapa mereka harus dipaksa tinggal sebulan? Lin Lurong yakin Chen Wei gagal, jadi dia sombong. Kalau Jiang Chen bisa ngalahin King Cheng Entertainment, yang hancur akhirnya King Cheng Entertainment, Jiang Chen hentikan semua pekerjaan tanpa penjelasan. Biar semua nggak tenang. Dia mau melihat pilihan semua orang di sekitarnya. Apakah mereka akan memilih untuk mengkhianati dengan sengaja atau tetap memegang teguh kepercayaan yang telah mereka bangun bersama-sama. Cewek bodoh ini jelas banget naksir abang sampai nulis di mukanya. Ada apa? Xiao, belum pulang. Mau main belakang sama aku diam-diam dari Luo Wei. Siapa yang mau main belakang sama kamu? Aku cuma lagi mikir aja kok. Kamu kira abangku seenak itu buat dapetinnya? Mending cepat beresin masalah ini, biar bisa balik ke hidup santai gue. Jiang Xijing udah update hari ini belum? Belum juga. Lihat data backend, user yang minta update hampir bikin server penuh. Komplain dia nulis novel horor buat cewek takut, sama peserta lain protes dia curang, juga numpuk. Jangan peduli komplain, novel ini punya potensi hits. Kenapa dia nggak update hari ini? Jangan-jangan dia nggak sanggup dan mogok nulis ya? Pesan pagi, dibalas. Belum. Jianglang Caijun, jangan sampai mogok nulis. Ya, kalau enggak, awas saja. Aku kirim silet ke kamu. Halo, Ma. Anakku, kalian berdua sama Xiaosu, kapan mau punya anak? Kalian sudah menikah 3 tahun, tapi belum ada kabar sama sekali. Ma, soal itu, Luo Wei masih muda, belum siap. Tidak mungkin. Aku lihat Xiaosu suka kamu. Dia nggak keberatan. Masalahnya di kamu. Apa masalahku? Maksudku, kamu belum pernah ke rumah Xiaosu buat silaturahmi kan? Sudah 3 tahun menikah, belum pernah datang? Keluarganya ragu. Kasih anaknya ke kamu. Kamu harus tanggung jawab sebagai laki-laki. Jangan bikin Xiaosu stres. Kayaknya memang begitu. Selama 3 tahun ini, setiap kali mau ke sana, tertunda alasan kerja Luo Wei. Baiklah. Aku mengerti, Ma. Kalau Xiaosu benar-benar bisa memberiku seorang anak perempuan yang lucu dan manis, aku akan tiap hari berada di rumah untuk menjaga serta merawat anak kita dengan penuh perhatian dan juga
lalu weh. Kak, aku tersesat. Sialan, sudah kehabisan ide gara-gara kamu. Aku harus jojo ke Shanghai. Sekarang bahkan nggak tahu jalan. 小雪, tadi sore aku taruh selembar kertas di meja. Rasanya cocok buat kamu. Mau lihat? Kertas. Jangan-jangan dia benar-benar bikin lagu untuk Xu Mengyao. Orang ini sebaik itu. Dasar bajingan! Berani bohong? Aku sudah cari lama. Di meja cuma ada ini. Aku gak bilang ada barang lain di atas meja. Hayang pihak. Hayang pihak, hayang pihak. Gadis Simon. Andai punya anak perempuan, peluk istri di kiri, peluk putri di kanan. Kenapa? Sebenarnya mau makan. Tapi baru aja nelfon. Katanya dia nggak sengaja tersesat. Ha, jangan-jangan itu Gong Yi, teman sekosmu? Iya, dia ke Shanghai. Awalnya mau kasih kejutan. Tapi malah nyasar. Gimana kalau kita jemput dia dulu? Rambut ikal itu, kenapa datang? Ketemu dia aku dibully. Gong Yi, nama itu kayaknya familiar deh. Bukan dia yang 2 tahun lalu di berita? Aktor perempuan yang tampar sutradara Jong di lokasi syuting? 11 tahun lalu, baru lulus dapat peran utama di film sutradara Jong. Demi peran yang dihapus, dia berselisih dengan sutradara di lokasi syuting. Lalu menampar sutradara karena emosi. Mogok men. Begitu rupanya. Sutradara Jong mengumumkan blokir dia. Lalu, dia nggak pernah muncul di layar lagi. Dia penggila buku, sering berdebat soal karakter cerita. Nggak disangka. Astaga, perempuan ini bikin masalah. Aku mau ikut Kalway. Pengen ketemu Kak Yi legendaris. Aku juga. Lama nggak ketemu dia. Aku juga penasaran. 4 lawan 1, minoritas, ikut mayoritas. Sialan, nanti aku jual kamu ke keluarga kaya, jadi pembantu. Ayo! Jalan! Tersesat dari bandara sampai ke depan TK. Gimana sih cara kerja otaknya perempuan ini? Kakak, kamu keren banget. Kakak, kamu artis ya? Dia memang punya bakat jadi aktor. Wajahnya ikat. Untung sebelum debut sudah diblokir, kalau enggak entah berapa orang yang bakal kena pesonanya. Lama nggak ketemu Awei, kakak kangen kamu. Aku juga. Tuh, sudah menikah 3 tahun, kok masih bela dia? Kakak bilang, jangan tertipu penampilannya. Dia tukang ngibul. Wah, Kagong keren banget. Auranya benar-benar kayak ketua geng cewek idaman. Aduh, cowok cakep emang gampang jadi sasaran. Kayun, kamu juga mikir gitu? Aku tiba-tiba merasa Yi benar. Tukang ngibul emang pas buat kamu. Ih, dasar tukang ngibul. Yi, setahun ini kamu apa? Aku mau bantu cari sumber. Kamu nolak. Hayam pihak, aku nggak mau syuting lagi. Ribet, naskahnya diubah-ubah terus. Capek, aku suka novel. Jadi aku langsung mulai nulis novel aja. Hayam pihak, dia pantas penulis. Sudah 3 tahun nggak ada satu karya pun yang keluar. Beberapa hari ini dia ngetik di studionya, nggak tahu hasilnya apa. Kai, kamu cuma setahun jadi penulis. Tentu. Aku ikut lomba penulisan sastra perempuan di forum sastra Daxia. Aku tadinya peringkat 1 saya. Siang ini novel romanannya tiba-tiba menyalip. Sekarang aku cuma di posisi kedua. Wah, juara 2 aja udah keren banget. Jauh lebih hebat daripada penipu yang cuma pura-pura. Wanita ini juga ikut lomba itu. Bisa jadi yang nyalip dia siang ini memang dia. Lomba penulisan sastra perempuan. Buku horor roman yang direkomendasi sahabatku, kayaknya ikut lomba itu juga. Judul novel yang nyalip kamu itu apa? Hayam pihak, apa lagi? Judulnya dulu kita pernah tiup lampu bareng. Lihat novel itu aja aku udah kesel. Benar, ini bukuku. Aku tahu ini. Nginap di Loe 2 hari, takut tidur sendirian. Tahun-tahun itu, kita bareng tiup lilin. Kedengarannya romantis juga ya. Aku juga nggak tahu harus ngomong apa. Pokoknya kalau kamu sudah baca, pasti paham deh. Buku ini bener-bener ngawur banget. Wah, buku ini keren banget. Sekarang ikut lomba penulisan sastra perempuan, temanya cinta. Tapi di daftar populer, update tercepat, ranking update, sama ranking komentar, semuanya peringkat 1. Kuasai 4 daftar. Apa ceritanya soal cinta di dalamnya menyentuh sayang, nama penulis ini Jiang Lang Chaijing. Mirip banget sama Jiang Zhong Xian Yongmo. Baca buku ini? Lomba Nulis Genie. Aku enggak baca. Aku asal nulis cerita Xiang Yang jatuh cinta sama Hong Tailang aja. Pasti juara 1. Kamu penulis malas kayak gitu?
Masih aja meremehkan lomba nasional. Udah nggak bisa diselamatin. Di bidang menulis, dia emang gak punya bakat sama sekali. Kok novel cinta ini malah serem banget ya? Tapi tetap aja, ada daya tarik aneh yang bikin gak bisa berhenti baca. Iya, alurnya baru banget. Penulis Jianglang Caijin ini keren banget caranya nulis. Kayak beneran. Tunggu, kenapa novel seseram ini bisa lolos ke lomba menulis perempuan bertema cinta? Kalau ada cewek baca sendirian, malam-malam, bisa-bisa ketakutan banget tuh. Cheese aja. Pantesan ranking populer dan ranking komentar dia nomor 1 semua. Novel ini brengsek. Penulis Jianglang Caijin jahat banget. Buku ini gak sesuai tema lomba. Panitianya gak ngapa-ngapain ya. Emang? Gak tahu. Udah berapa pembaca yang komplain. Jawaban panitia selalu sama. Buku ini ada unsur cinta. Sesuai tema lomba. Gak ada pelanggaran apapun. Iya juga. Aturan kan gak bilang novel cinta gak boleh campur elemen lain. Si Jianglang Caijin ini memang cerdik. Dia main aman. Jadi panitia juga gak bisa nyalahin dia. Jianglang Caijin ini nakal banget sih. Harusnya dibilang dia pintar. Jianglang Caijin ini sepertinya bukunya jadi nomor 1. Bukan cuma karena sensasi. Jalan ceritanya unik. Penulisannya keren. Nyata dan penuh misteri. Kalau dimasukkan ke kategori novel horor, pasti juga jadi klasik. Pantas saja, sendirian memang punya mata tajam. Tapi dia malah ikut lomba sastra perempuan. Jadi pas pembaca kira ini novel cinta dan gak waspada. Rasa takut baca jadi double. Langkah yang gak biasa kayak gini. Bukan cuma bikin pengalaman makin dalam, tapi juga bisa jadi bahan obrolan dan viral. Berani begini pasti karena yakin banget sama karyanya sendiri. Jadi, Jianglang Caijin bukan penulis jenius. Dia juga pasti jago banget soal marketing. Jianglang Caijin ternyata sehebat ini. Senior yang benar. Orang ini memang nyebelin. Tapi kemampuannya benar-benar kuat. Aku ternyata sekeren itu ya. Aku nggak tahu. Menurutku, Jianglang Caijin ini cuma cari perhatian dan kejar nama doang. Tulisannya nggak jelas. Kok bisa juara 1? Berarti lombanya juga nggak sehebat itu. Kamu sendiri nggak bisa nulis, malah ngomongin orang. Aku malah suka tulisannya kok. Harus diakui. Dia memang jenius dalam menulis dan marketing. Suami, kamu ngomong ngawur. Tulisan Jianglang Caijin bagus. Kak yang benar. Jianglang Caijin memang brengsek. Tapi, dia memang jenius. Baru beberapa hari udah bikin banyak topik. Di grup penulis kita, semua kagum sama cara dia. Hian pihak. Pandang tinggi, kemampuan rendah, sombong. Hei, menghina aku. Berarti puji Jianglang Caijin, puji dia sama dengan puji aku. Asik! Kalian hina, aku lebih banyak lagi. Kakak ipar nggak tahu malu banget. Sama-sama bermarga Jiang. Kenapa beda jauh? Dia ikan asin Jiang. Lebih payah. Kalian pikir dia cemburu sama Jianglang Caijin nggak? Cemburu? Bukannya dia pengen jadi penulis besar. 3 tahun gak nulis apa-apa. Sekarang lihat orang dengan nama mirip begitu sukses. Nggak terima. Tiap ngomongin Jianglang Caijin, reaksinya besar. Ternyata iri. Sastrawan saling meremehkan. Iri? Apa gunanya? Loe, nasihati dia. Kalau nggak punya bakat menulis, jangan buang waktu. Suruh dia sadari kenyataan. Junction dulu beda. Apakah berubah karena iri? Dia jenius musik. Kenapa ngotot nulis sampai tertutup? Nanti aku tanya dia. Kak I, kamu ke Shanghai kali ini cuma buat ikut acara aja. Aku juga mau minta tolong Loe cariin musisi. Novelku mau diadaptasi jadi drama. Investor butuh lagu pengiring sesuai cerita. Aku udah nulis liriknya, pengen cari orang yang bisa bikin lagunya. Loe, kamu kenal banyak orang di berbagai kalangan kan? Bisa nggak bantuin aku mencari musisi yang bener-bener hebat? Kasihan juga dia. Udah jadi penulis 3 tahun, nggak nulis apa-apa. Hati berat. Berhenti nulis sayang. Fokus bikin lagu di Children Entertainment, aku terus nemenin kamu. Penuh istirahat. Si kecil ngomong apa? Berhenti nulis, fokus di hiburan. Wanita, maksa gak enak. Lupakan aja. Jianchun, aku ngomong serius sama kamu. Aduh, perut kekenyangan. Mau jalan aja susah. Wah,
Lain kali jangan makan sampai segini lagi. Jingje, Luo Wei serius mau suruh dia bikinin lagu buat aku? Emang bener. Dia bisa. Luo Wei, terpengaruh dia. Luo Wei, maaf ya. Dulu gak bujuk kamu kabur nikah. Sayang, tolong dong. Novel ini mau diadaptasi jadi drama. Butuh lagu, bisa bantu cek lirik ini dan bikin lagu. Lagu ini tentang cinta dan perpisahan. Lirik I bagus, tapi bikin lagu dari lirik susah. Bantu dia ya? Salah, kami mau saja. Jingje, dia bisa nulis lagu. Dia ngerti lirikku. Tolong jangan sembarangan ubah ya. Kong Yi, lagi butuh orang. Masih aja nggak jujur. Bisa, tapi lirik ini perlu diubah. Apa diubah? Tentu disesuaikan melodinya. Ada lirik kurang pas, nggak cocok, jadi dibuang. Lirik-lirik ini aku udah garap lama banget. Jangan ubah sembarangan. Tenang, aku ubah lirik yang nggak pas. Biarin Jiang Jun coba. Dia nggak sembarangan. Jangan-jangan Jiang Jun memang bisa nulis lagu? Oke. Ya udah coba aja deh. Lihat apa hasilnya. Aku mau ambil gitar. Melodinya memang pas banget buat suasana perpisahan cinta. Aku terjaga sampai larut, mengobati mimpi gelisah dan insomnia. Surat tulisan tangan itu aku tinggalkan di dasar koper. Ada apa ini? Lirik nggak sama kayak di buku Yeyi. Orang ini beneran bisa nulis lagu? Bisa nyanyi? Ini masih Jiang Chen yang tukang bolos itu? Kalau hidup ini kayak film, biarkan aku ulang sekali lagi. Dia lupa ya? Perlu diingetin nggak? Aduh, lagu ini cocok banget sama permintaanku. Baik lirik maupun melodinya, ini banget rasanya. Dia nggak pakai lirik Kong Yi, malah nulis yang lebih bagus sendiri. Sayang, kenapa lirik lagumu nggak ada yang sama kayak buku Yi? Enggak, semuanya udah ubah. Iya, Pak. Baru saja kan sudah dibilang. Aku akan ganti lirik yang jelek. Nggak ada satupun yang bagus di buku itu. Hapus semua. Jahat banget. Orang ini benar-benar jahat. Dia sengaja. Cuma mau tekan Gong Yi. Jiang Chen, maksudmu apa? Lirikmu terlalu jelek. Cuma bisa diubah jadi begini. Kalau nggak puas, bisa cari orang lain lagi kok. Jadi sekarang, kecuali Gong Yi mau ngaku salah dan kompromi, nggak dapat lagu ini. Jiang Chen udah ya. Mau suruh aku ngalah? Mimpi. Tapi lagu ini beneran enak banget, persis kayak yang aku mau. Ikan asin bau. Tarik kakimu sana. Nutupin jalan kakak mau naik mobil. Jiang Quan, bisa nggak kamu tarik kakimu? Gong Yi, kamu nggak salah paham nih. Ini kan bukan mobil jemputan TK. Ngapain naik mobilku? Aku janjian sama Luo Wei. Lama gak ketemu. Tidur bareng beberapa hari. Tidur? Baru? Aku gimana? Hayam Piha, mana aku tahu? Sudah hampir jam 8. Novel hari ini belum update. Harus cepetan. Aku mau ke studio buat nulis. Dia masih nggak nyerah nulis. Apakah karena iri jadi berubah? Yi, Jiang Chen nggak mau berhenti nulis. Kamu kenal banyak orang di forum. Ada saran? Hian Bihe, dia nggak ngerti nulis, tapi masih maksa. Aku ada ide. Ide apa? Hian Bihe bikin dia sadar nggak punya bakat.
Beberapa hari lagi ada pertukaran penulis muda nasional di Shanghai. Kita ajak dia acara penulis. Aku akan atur penulis muda hebat, ngobrol sama dia. Biar dia lihat kualitas orang lain. Pas sadar bedanya, dia pasti nyerah. Kamu bukan penulis, jadi nggak tahu. Penulis sekarang berbakat banget. Nanti kalau Jiang Chun ketemu orang-orang hebat, pasti dia bakal tertekan banget. Jadi dia bakal mundur sendiri. Gak nyangka, cuma 4 hari udah jadi nomor 1 di daftar populer. Dokter? Istana? Ayam Tiha! Nama pena cewek bodoh ini sekarang cuma bisa aku injak. Kalau terus begini, jangan-jangan aku jadi musuh semua cewek di internet. Siaran langsung? Shanta, kenapa ada orang jahat ingin menjebak aku? Sekarang puluhan ribu syakel cewek pengen ngejar aku. Aku kemana aja pasti viral. Untung gak isi info asli, gak tanda kontrak, gak nunjuk muka, gak ada yang nemuin aku. Kak Nan, Jianglang Finance update 60.000 kata. Apa? 6.000 lagi? Sebenarnya dia punya berapa naskah cadangan sih? Dia ninggalin pesan nggak setelah HP? Kenapa uploadnya malam? Ada. Katanya, maaf, tadi siang dia kerja, baru bisa pulang sekarang. Kerja? Bukan full time. Kerja sambil nulis 60 RB. Hari? Promosi semua channel. Undangan live pagi sudah dia balas. Sudah, tapi dia menolak. Katanya laki-laki keluar rumah harus bisa jaga diri. Apa? Jianglang Caijin update lagi. 60.000 kata lagi. Update jam 12 malam. Keterlaluan. Panitia bukan cuma diam, malah mulai bantu promosi dia. Ide, kakakku itu ketua Asosiasi Penulis Wanita Shanghai. Dia bilang, 3 hari lagi kita bisa pakai nama asosiasi menuntut Jianglang Caijin Online. Suruh, kita juga tantang dia. Kalau dia nggak berani, suruh dia hapus semua karyanya. Kalau bukunya dihapus, bukanku jadi nomor 1. Ayam Tiha! Orang brengsek itu emang perlu dikasih pelajaran. Aku juga dukung. Jiang Chun, jangan. Kamu nggak bisa. Zuexen, jangan campur urusan Chengwei Entertainment. King Zheng nggak mau kamu terlibat. Kak Lin, kamu pasti tahu. Lo Wei itu adik kelasku. Aku tahu. Tapi kamu juga nggak bisa bantu banyak. Chengwei nggak akan bisa lawan King Zheng. Jadi ngapain repot-repot ikut campur? Hargai aku. Dengan statusmu, kapan-kapan kamu mau membela King Zheng Entertainment juga? Aku berutang budi padanya. Hari ini kamu setuju. Utang lunas. Dia ngomong santai. Tapi kalau aku nolak, artinya aku bermasalah sama dia. Dengan pengaruh dia di industri, posisi Chunwei bisa makin sulit. Tentu, kalau kamu ada permintaan, aku juga bisa setuju. Misal, aku bisa minta senior-senior itu khusus bikinin lagu buat kamu. Dengan koneksimu sekarang, sepertinya belum bisa undang mereka kan? Lagu bagus yang bisa bikin kamu di posisi diva? Kalau soal pengorbanan, bukankah itu keahlian si dia? Dia bisa selesaikan masalah ini. Kak Lin, gimana kalau kita taruhan saja? Taruhan apa? Aku ajak kamu ketemu seseorang. Kalau dia juga bisa bikin lagu sebagus para senior itu, urusan hari ini selesai sampai di sini. Dan kamu juga nggak boleh ganggu Chengwei lagi. Oh? Kamu mengundang senior yang mana? Bukan. Dia cuma anak muda. Usianya baru 24. Usia 24 tahun bisa bikin lagu sehebat para senior itu? Emang bisa? Kalau dia nggak bisa gimana? Aku setuju permintaanmu. Nggak campur urusan Chunwei Entertainment lagi. Oke, kita janji ya. Heh, si kamu sekarang lebih jujur. Si bodoh lagi ada akal-akal apa nih? Shoshe, cari aku. Enggak, aku cuma berdiri minum air. Udaranya enak. Nah, minggir dulu deh. Jangan sampai udara segar di sini kabur semua gara-gara kamu. Iya, barusan ada nyamuk. Aku mau bantu ngusir. Itu kakak Iva. Akhirnya datang juga ya. Katakan aja. Aku cuma bisa tunggu 5 menit lagi. Kakak ipar, tolong dong. Bisa nggak kamu bikin lagu khusus buat aku? Kenapa buru-buru minta lagu? Kelas kita harus tampil di acara ultah 80 sekolah. Tapi kelas sebelah nggak sportif. Kami undang kakak tingkat yang sudah debut, populer banget.
Jadi kami minder. Aku tanya Kak Ian, tapi dia juri. Kalau Wei sibuk sekarang. Acara UTA 80, Konservatori Musik, Shanghai. Barangan perayaan 60 tahun Shinshi. Pantas semoga ini. Kalau anak kecil menang, masa depannya cerah. Gak ada inspirasi, gak nulis. Kakak ipar, aku mau kontrak trainee. Tolongin aku bikinin lagu ya. Gak bisa. Kontrak ditandatangani tapi lagunya hilang, kamunya dibaca. Aku rugi 2 kali. Kalau nggak mau, aku ngikutin kamu. Makan, tidur pun ikut. Aku mau toilet. Kakak ipar, aku nggak nyerah. Kamu di dalam sejam, aku tunggu. Jadi kalau aku bantu kamu menang, kamu gak bakal gangguin aku lagi. Kak, tolong bantu aku ya. Bantu boleh, tapi nulis lagu gak? Tunggu debut dulu. Nggak nulis lagu? Gimana menang? Gampang. Aku cariin kalian penampilan gak perlu nyanyi bisa menang. Berapa orang? Timu? 8 cewek termasuk aku. Mau bikin girl group nyanyi nari. Punya dasar menari kan? Bisa senam? Bisa kok, aku juga pernah sedikit. Bagus. Aku ingat, senam aerobik dengan musik. Asik banget. Senong. Kakak ipar Shishi? Kamu yakin? Mau tampil senam aerobik di panggung ulang tahun sekolah? Nggak aneh tuh. Tentu saja. Kakak ipar Shishi, nama senam yang kamu maksud apa? Senam Jianzi. Dengar. Belum pernah. Saya benar-benar tidak pernah mendengar tentang hal itu sebelumnya. Kena. Kakak ipar, lagu barumu enak banget. Mau lagu ini? Kita yang nyanyikan? Tentu saja tidak. Ini cuma buat musik latar. Kalian cukup ikuti gerakan senamnya. Senam lagi. Ya. Gerakan senam ini gampang. Aku contohin. Perhatikan. Pertama, tendang kok. Tangan kiri, sentuh pergelangan kaki kanan. Tangan kanan, sentuh pergelangan kaki kiri. Kedua, kaki belakang. Sentuh pergelangan. Ketiga, sentuh punggung kaki. Keempat, angkat kaki kiri kanan. Sentuh lutut. Gimana? Bisa? 4 gerakan itu? Cukup kok. Walaupun gerakannya mudah, tapi kalau dipraktekkan, hasilnya keren banget. Pakai musik ini. Makin asik. Kalau cukup, latihan ya. Ingat, latihan 8 jam sehari. Kalau nggak susah, dapat juara. Tapi kalau cuma gerakan itu, nggak monoton ya? Juara. Tenang aja. Pakai lagu pencau kamu ini. Asal latihan rajin. Juara pasti bisa dapat. Siap, Kak. Gimana kalau nanti Kamu bantu kami juga. Kami joget senam, kamu nyanyi, panggungnya keren. Nanti, lihat. Kuasai gerakan ini. Aku bisa tampil sekali kok. Gerakan ini kelihatannya gampang. Latihan sampai jago susah. 8 jam sehari, kalian sanggup? Tentu saja bisa. Kakak ipar, kamu ngeremehin kita banget. Latihan nari 8 jam sehari itu biasa aja kok. Senam ini gerakannya simple banget. Latihan dari pagi sampai malam juga nggak capek. Oke, kalau gitu cepat latihan. Aku bakal cek sewaktu-waktu. Kalau malas, nggak bantu. Tenang kakak ipar. Janji latihan 8 jam sehari. Dasar bocah polos. 2 hari lagi kamu tahu senam ini susahnya. Kok Direktur Jiang belum datang? Kenapa jadwal kita dihentikan? Dengar-dengar dia mau belain Chu Youfei, makanya cari gara-gara ke King Cheng Entertainment. Gila! King Cheng Entertainment. Cari kajing saja. Batalkan kontrak, jika tidak. Ku dengar Lo Wei malah suruh suaminya si penulis jadi direktur musik. Benar nggak? Benar kok. Wah, Chen Wei Entertainment kacau banget. Xuexin, kamu masih belum mau menyerah? Lo Wei buta karena cinta. Masa kamu juga mau sebodoh itu? Apa yang Anda bilang benar? Tapi ada satu hal yang salah. Bagian mana? Aku juga percaya. Aku yakin itu karena berpikir logis. Kamu juga percaya dia? Orang yang ingin saya ajak kamu untuk bertemu, itu adalah direktur baru dari Chen Wei Entertainment. Jiang Chen, suaminya Lo Wei. Anak muda yang jago bikin lagu yang kamu maksud itu dia? Zuexin, jangan-jangan kamu mau bilang lagu yang dibuat Jiang Chun bisa selevel sama para senior itu? Orangnya ternyata masih belum datang. Lo Wei lagi mabuk cinta. Yan Zuexin juga sampai terpesona sama Jiang Chun. Penulis tanpa nama, cowok yang numpang hidup, mana mungkin bisa bikin lagu bagus. Gak masalah, aku udah pernah dengar kebiasaan Pak Jiang. Toh hari ini aku sengaja kosongin jadwal. Bisa tunggu kok. Kak Ling mau bareng ketemu Kak Jing? Aku nggak ikut. Kak Jing dan Bu Su pernah bantu aku. Perusahaan lagi sulit. Aku nggak mau tambah beban mereka. Baiklah. Sebenarnya, Yao Xichun juga sudah hubungi aku. Tawarannya jauh lebih baik. Tapi aku tetap ingin di sini. Pak Jiang beneran hentikan semua jadwal cuma buat aku? Jangan-jangan dia suka sama aku. Tega sama Kak Lo Wei. Tidak, aku harus tanya langsung. Gak boleh dia berbuat seenaknya. Aku mau putus kontrak. Alasan resign.
Kesehatan buruk? Pasti ide King Chang Entertainment buat ribut denda. Yakin? Udah matang? Aku sudah mantap dan sudah memutuskan dengan tegas. Hari ini aku harus putus kontrak. Meski perusahaan, aku tahu ada denda di kontrak. Tapi aku sudah atur pengacara, nanti mereka akan kontak kalian. Tenang, Chenwei Entertainment gak ribut soal denda asalkan kamu nuruti satu hal. Aku bisa gak menuntut pelanggaran kontrakmu? Serius? Gak perlu bayar denda? 500.000 di kontrak King Chang Entertainment. Gak dapat banyak meski ribut 1-2 tahun. Kita gak mau buang waktu. Aku harus ngapain? Mudah, tinggal 1 bulan di Chenwei Entertainment. Lalu kamu bisa pergi tanpa dianggap melanggar kontrak. Iya. Cuma gitu. Syaratnya gampang. 1 bulan lagi lebih enak daripada urus hukum. Oke, gak masalah. Oke, kalau gak ada hal lain, kamu boleh pergi. Pemutusan kontrak segampang ini beresnya. Kapan perusahaan jadi mudah diajak ngobrol begini? Lerong, kamu baru keluar dari ruang Bujing. Gimana hasil omongan soal pemutusan kontraknya? Bujing langsung setuju. Selama aku nunggu sebulan, gak usah bayar denda. Dendanya gak ditagih. Gimana? Aku paham, Bujing punya niat lewat cara ini. Tahan situasi dulu, soalnya sekarang rumor negatif perusahaan beredar di luar. Artis putus kontrak lagi. Bukannya makin parah? Ya, dia mau menstabilkan kita dalam 1 bulan. Itu terlalu optimis. Direktur Yao bilang, King Chang Entertainment serius. Sebulan lagi, Chenwei Entertainment runtuh. Sore ini kita bicara sama Kajing. Bilang supaya diaktifkan jadwal kita lagi, kalau enggak kita juga mau putus kontrak. Aduh, cara ini cuma bisa tahan orang 1 bulan. Jiang Chun, beneran yakin bisa masuk? Yufei, ada apa kamu cari aku? Kajing, bicara. Kajing, aku mau tanya tentang Direktur Jiang. Kenapa tiba-tiba dia hentikan semua jadwal? SMS itu dia kirim Kenapa tiba-tiba tanya ini? Kamu dengar apa di ruang istirahat? Semuanya nggak terlalu paham keputusan Direktur Jiang. Ada juga yang bilang Direktur Jiang membela aku. Memang benar kok, Direktur Jiang kemarin memang mau membela kamu. Jadi ambil keputusan itu. Beneran semua ini buat aku? Sebenarnya kemarin, aku agak nggak setuju, tapi Direktur Jiang terus kekeh. Bahkan Pak Su juga dukung dia. Aduh, aku juga nggak bisa apa-apa. Bahkan kalau Wei juga dukung. Tapi kamu juga ngerasa ini kurang baik ya? Aku juga mikir gitu. Jelas-jelas ini bakal bikin artis perusahaan makin nggak stabil. Akhirnya ada juga yang ngerti aku, mau berpihak ke aku. Kebetulan aku mau tanya dia soal sesuatu. Ikut aku, kita tanya langsung. Aku harus berani. Demi Kalau Wei, nggak boleh biarin Direktur Jiang semaunya. Akhirnya bisa tidur siang juga. Cham, mereka kok ada di sini? Kaishuan, pagi. Wei, kayaknya pergi rekaman. Kamu nggak ikut? Pagi. Ini udah jam 1 siang. Ini suami pemalasnya Sulu, Wei. Hayam pihak sama kayak rumor. Selain ganteng nggak ada kelebihan lain. Yan Zulexin, bisa-bisanya. Percaya sama dia. Aku nggak cari lo, Wei. Aku cari kamu. Cari aku? Aku mau minta kamu bikin lagu. Ada apa nih hari ini? Kakak adik 1 besar 1 kecil. Kira aku kayak Pindo Duo. Semua orang mau potong harga. Hari ini nggak ada inspirasi, tunggu nanti aja. Aku nggak bisa nunggu. Aku mau hari ini. Gak ada inspirasi, kamu cuaca jelek, lain waktu aja. Menarik juga. Bisa bikin lagu buat Diva itu impian banyak orang. Tapi dia malah langsung nolak. Kalau kamu nggak nulis, aku bakal terus di sini liatin kamu kerja. Kamu lulusan sekolah yang sama kayak Xu Mengyao, bahkan cara ngeyel kalian juga sama persis. Sialan. Jiang Chun, kenapa Tiang Hoyan juga di sini? Siapa wanita yang pakai kacamata hitam itu? Oh, kalian ngobrol dulu. Urusan kita nanti saja. Aduh, bangun gak lihat kalender. Ditonton banyak orang, gimana tidur siang? Sudahlah, laki-laki gak perlu ribut sama perempuan, usir si sial ini. Boleh, tapi kamu tahu aturanku. Penyanyi cuma punya hak tampil, harus tanda tangan kontrak. Keuntungan dibagi 9/1. Yan Tianho sampai cari Direktur Jiang, minta lagu. Dan pakai pembagian 9/1. Kamu mau lagu yang seperti apa? Sekarang aku baru promosi, jadi Tianho. Nama aku masih belum stabil. Jadi mau lagu yang bisa menguatkan posisiku. Apa? Lagu untuk posisimu sebagai Tianho? Kenapa gak terbang ke langit dan bersandar sama matahari? Intinya, lakukan saja semampumu. Aku benar-benar mau lagu seperti itu. Tianho hebat begini.
Kok malah minta aku dengan cara ngotot? Lagu yang bisa jadikanmu Tianhou. Yang pihak, aku mau lihat dia bisa nulis apa. Bikin lagu kayak gini, gak cuma bisa penuhi permintaannya. Selesaikan Kincang Entertainment juga. Tapi lagu ini susah dibawain. Nama dan pengalaman Yan Suixin. Masih kurang sih. Kenapa berhenti nulis? Tuh, kan? Aku bilang juga, karya klasik kayak gini gak gampang ditulis. Sudahlah, lagu ini aku langsung nyanyiin aja buat kalian ya. Langsung nyanyi? Lagu ini harus dinyanyikan dengan sungguh-sungguh. Cuma nulis di kertas itu terlalu sederhana. Nyanyi. Aku ambil gitar dulu. Gak usah, lagu ini pakai piano aja. Di kelas teori musik bawah ada piano, tapi sekarang kayaknya trainee lagi belajar. Ke kelas. Oke, antar kalian. Menyesal? Enggak. Sekarang masih sempat ganti orang loh. Aku percaya sama dia. Waktu bernyanyi, harus bawa emosi sendiri ya. Cici, bisa nggak kita pause dulu kelasnya? Kita mau pakai piano, Direktur Jiang mau bikin lagu buat Yan Tianhou. Direktur Jiang bikin lagu buat Yan Tianhou? Suami Sulawei yang malas? Istirahat dulu. Direktur Jiang pakai piano sebentar. Wanita berkacamata hitam ini siapa sih? Auranya kuat banget. Sedang cari Fear? Dia ngerti musik juga ya? Gaya dan penampilannya lumayan, tapi cuma itu aja sih. Lagu ini judulnya Ruyuan, buat semua para orang tua. Luyan, lagu orang tua. Lagu baru Direktur Jiang? Level pianonya keren. Ritme dan melodinya nggak kalah sama master piano. Orang ini kayaknya ngerti semuanya. Kamu adalah jalan yang jauh, lampu di malam berkabut. Melodi dan liriknya bagus kalau bisa terus konsisten. Ini memang lagu yang keren. Suara nyanyian ini sangat lembut. Beda banget waktu nyanyi Hemoyo sebelumnya. Liriknya oke, tapi kalau hanya mengandalkan ini masih belum cukup. Jadi diva. Topik seperti ini memang bermakna, tapi pasarnya sempit. Susah. Bikin diva jadi terkenal dalam waktu singkat. Kalau kamu pernah merasakan pahitku, aku rela jadi keinginanmu. Semoga tak lupa, semoga selalu lupa, setiap hari di masa kejayaan ini. Kok tiba-tiba ada lirik seperti ini? Orang itu menakutkan. Kalian gak takut mati? Siapa sih yang gak takut mati? Tapi kita semua tahu, kalau kita gak ikut perang ini, nanti anak-anak kita yang harus berperang. Kalau mikirin mereka harus ke medan perang, walaupun di depan ada banyak peluru, aku jadi gak takut lagi. Sekarang, tanah air kita makmur seperti yang Aku mimpi reuni, impian semoga keinginanmu abadi. Menapaki jalan panjang yang kamu jalani, begitulah cintaku padamu. Tahun ini 60 tahun kemakmuran negeri. Lagu ini di panggung pasti menggemparkan negeri. Makna lagu ini sangat berat, tapi juga sangat berharga. Kakak Tian benar-benar beruntung. Asal dia bisa membawakan lagu ini, posisinya sebagai diva akan benar-benar kokoh. Di sisiku, janji bertemu dengan masa muda, seindah dirimu yang muda. Lagu ini benar-benar enak banget didengar. Direktur Jiang hebat. Kayaknya lagu ini sudah cukup kan? Bukan cuma cukup, ini benar-benar di luar dugaan. Jadi, apa makna lagu Rui ini? Sekarang negeri ini makmur seperti harapan mereka, bukan?
Bagaimana dia bisa menemukan ide seperti ini? Dua kata, hubungkan upaya beberapa generasi. Tak pernah terbayang olehku, bahkan dalam mimpi terindahku. Senior lama belum tentu bisa bikin lagu ini dalam waktu singkat. Bahkan mereka juga nggak bisa. Lagu ini sebenarnya kurang cocok untuk Yan Shuixin. Usianya dan pengalamannya belum cukup buat bawa nuansa dalam dari lagu ini. Maaf Jianjun, gak bisa nyanyi lagu ini. Apa? Minta lagu. Nggak nyanyi. Frank. Kak, Rain, gimana? Yang Chun, masih ada kemungkinan berdamai sama Cincin Entertainment nggak? Cincin Entertainment bikin cewekku nangis, menurutmu? Taruhan ini, aku yang kalah. Aduh, Tuhan, Wang Yiling, Diva. Siapa? Iya, dua Diva. Diva Wang, ada sini. Jadi Wang Lin juga diva ya. Ini benar-benar rugi 2 kali. Dibanding lagu ini, kebaikan King Cheng Entertainment gak ada apa-apanya. Jiang Chen, boleh nggak aku nyanyi lagu Ruyuan ini? Wang Lin sang Diva sekali lagi minta izin ke Pak Jiang buat Lagu ini sehebat itu. Bahkan Diva Wang Lin saja minta lagunya langsung. Aku nggak bisa nyanyi, tapi asal kalian yang nyanyi, itu sama saja jadi dukungan besar buat Chen Wei Entertainment. Aku bisa kasih harga 5 juta untuk lagu ini. Dan soal pembagian royalti, aku nggak mau sepeser pun. Kak, itu kan Wang Ling. Cepat setuju ya aja. Aku nggak peduli uang. Lagu ini ada tujuan lain buatku. Kalau kamu tetap mau, kita obrolin detail di kantor ya. Siapkan kontrak 8 juta. Dan tulis juga, kita cuma terima pembayaran langsung. Nggak boleh dicicil. Bukannya dia bilang nggak peduli uang. Dan kalau mau rencana nyukur aku, tolong jangan ngomongin di depanku, bisa nggak? Bahkan Diva Wang Lin rela keluar jutaan buat beli lagu dari Direktur Jiang. Direktur Jiang bahkan naikin tawaran dari 5 jadi 8 juta di depan orangnya. Keren bang. Kemarin aku masih ngerasa, ya Muning bodoh. Sekarang ternyata dia dapat lagu cuma ubah kontrak. Untung banget itu. Direktur Jiang, terima kasih. Semua perhatiin. Jangan sebarin kejadian hari ini keluar. Xiaozhu, kamu ada perlu sama aku? Nggak ada kok. Direktur Jiang, aku nggak apa-apa. Cuma, tadi, andai tahu gini, mending aku nggak ikut. Oh, kalau nggak ada urusan, bantu tuang tai di sini. Kebetulan butuh asisten kecil. Iya. Aduh, tunggu dulu. Maksudku suruh kamu buat teh untukku. Kok malah Tentang lagu Ruyuan, aku punya syarat. Biaya lisensi 8 juta harus penuh. Waktu rilis lagu ini harus sesuai pengaturanku. Maksudmu, kamu ingin aku benar-benar berseberangan dengan King Cheng Entertainment? Kalau Wang Jiadong tidak setuju, kita bisa langsung pulang. Menurutku, meskipun golongan darah tidak cocok, lagu ini tetap diminati. Tidak ada yang berani bicara padaku dengan nada seperti itu, tapi nilai lagu ini luar biasa. Baik, aku setuju. Direktur Jiang, kalau bisa, aku harap kamu jangan terlalu berlebihan. Dunia hiburan itu kecil, cepat atau lambat pasti ketemu lagi. Siapapun yang berani menyakiti wanita milikku, akan aku hajar sampai kapok. Orang ini benar-benar keras kepala. Direktur Jiang, akhir bulan nanti, acara girl group yang aku investasikan girl group terkuat akan mulai syuting di Beijing. Kamu mau jadi mentor? Girl group terkuat? Itu adalah ajang idol girl group terbesar di dalam negeri. Investasinya juga besar. Tidak tertarik. Kamu. Waduh, kesempatan bagus kayak gini. Kenapa nggak kamu terima? Tahu nggak? Itu bisa bikin kamu langsung sukses dan duitnya ngalir terus. Ciha, hidup tuh yang penting uang cukup, nggak usah terus-terusan serakah. Aku melewatkan kesempatan terkenal, tapi dapat kebahagiaan. Itulah alasannya. Kamu masih terlalu kecil, belum bisa ngerti. Kamu yang sebenarnya nggak puas, bukan aku. Kalau nggak ada urusan, pulang aja. Aku mau mulai nulis. Dia bilang, 2 bulan lagi selesaikan masalah. Lalu pensiun dari dunia musik. Lanjut jadi penulis. Apa dia beneran mau? Cincie, kami harap perusahaan segera pulihkan jadwal kami. Kalau terus diperlakukan seperti ini sama Direktur Jiang, karier kita pasti bakal sangat terpengaruh. Kian pihak, 2 orang mau pindah ke King Cheng Entertainment. Begitu Direktur Jiang hentikan pekerjaan, mereka nggak tahan. Yazi, Jiwan, berusaha melindungi kalian. Hadapi King Cheng Entertainment. Masalah selesai. Jadwal normal, kedengarannya bagus. Nunggu beres, sudah terlambat. Cuma modal Direktur Jiang yang begini juga mau lawan King Cheng Entertainment. Cincie,
Kami nggak mau masa depan tergantung perusahaan. Kalau kerjaan nggak jalan, terpaksa putus kontrak. Sepertinya memang nggak bisa dibujuk lagi. Aduh. Keputusan perusahaan nggak akan berubah. Kalau kalian matang, isi saja ini lalu serahkan ke saya. Oh ya, ini keputusan Direktur Jiang. Kalau kalian bertahan 1 bulan lagi, perusahaan nggak akan tuntut pelanggaran kontrak kalian. Bebas denda. Sebulan? Apa ini? Apa yang mau disampaikan Shuking Chusi? Pergi. Apa tersisa? Chen Wen. Baiklah, isi formulir saja setelah pulang. Semua gara-gara dia. Setelah sebulan, Chen Wen Entertainment bakal bangkrut? Tidak mungkin. Direktur Jiang hebat banget. Halo Jackson, bukannya kamu pergi cari Luo Wei? Qingzhu. Tianzhen Entertainment mulai bertindak. Lihat berita-berita ini. Bagaimana bisa menghubungi begitu banyak media dalam semalam? Mereka pasti sudah merencanakan ini sejak awal. Siapa yang diam dayung menjatuhkan aku? Sudah janjian sama King Cheng buat bergerak bareng, novelku belum punya 1 juta pembaca. Kenapa tiba-tiba siaran Miss 100 juta dihentikan? Kapan Luo Wei pulang? Di perjalanan pas lagi, nanti dia balik. King Cheng Entertainment bergerak, menghemat urusanku. Bergerak. Jadi kamu memang nunggu mereka bertindak? Sialan. Update. Nanti, opini internet meledak. Asosiasi Penulis Wanita Shanghai di baliknya. Manfaatkan popularitas tahun-tahun itu memperluas pengaruh. Komplain masuk sistem kami 2 kali lipat. Banyak nyalahin panitia. Mereka ingin paksa kita turunkan tahun-tahun itu, biar dianggap sebagai kemenangan mereka. Gimana tanggapan dari Jiang Caijian? Belum ada tanggapan. Tapi dia baru update 60.000 kata. Data novelnya naik pesat. Perhatian kompetisi kita juga tinggi banget. Giliran kita dapat traffic besar. Kalau ada kesempatan yang sudah datang tepat di depan mata, janganlah kamu merasa ragu-ragu atau terbebani oleh rasa takut yang tidak perlu. Karena setiap kesempatan yang muncul hanya datang sekali dan tidak akan menunggu lagi. Bagaimana keadaan? Kurang baik. Beberapa brand telepon tanya situasi. Ada 3-4 trending negatif tentang kita di internet. Mereka memang menyasar kamu. Luo Wei ingin menyerang dengan suara negatif tentangmu, mempengaruhi kepercayaan brand pada Chen Wei Entertainment. Hani, langkah selanjutnya, kita harus bagaimana? Orang ini jenggan-jenggan malah gagal di saat penting. Kita harus segera keluarkan pernyataan, hubungi media buat berita positif, supaya kerja sama brand tetap aman. Itu saja. Media tadi telepon mau wawancara. Pasti dari King Cheng. Mau pancing omongan, aku tolak. Tunggu, ada media mau wawancara. Dan kamu tolak? Benar, ada yang salah? Salah! Cepat telepon balik. Bilang kita mau diwawancarai. Secepat mungkin, besok pagi. Ha, kenapa? Mereka datang niat buruk? Luaskan pengaruh. Aku pikir, tapi nggak sangka King Cheng Entertainment sempit. Cuma segini. Kurang heboh. Ini kerja. Pelet. Kita harus bantu dia panasin masalah ini. Qingchu, jangan rilis pernyataan dulu. Hubungi lebih banyak media, siapin angpau, biar mereka bikin lebih ramai. Ikuti ritmenya King Cheng Entertainment. Bareng-bareng, bikin gosip jelek tentang kita. Kita fitnah diri sendiri. Benar. Aku mau berita King Cheng Entertainment jadi trending 3 hari. Kenapa kamu mau perhatian sebesar itu? Siapa mau keluarin duit jelekin dirinya sendiri? Sudah, jangan tanya. Ikuti dia. Xuexin, jangan lupa kontrak apa yang baru dia tanda tangan. Benar. Kita punya Wang Lin. Selama dia muncul. Rumor runtuh. Wang Lin, kontrak apa? Jadi, sekarang diva Wang Lin juga kerja sama Chen Yu Entertainment? Iya. Aku tenang. Sampai mana? Mulai doi diju? Mereka buang 3. Kalian semua mau sama aku di sini kan? Aku mau super ganda. Luo Wei, Xuexin, kerja dulu. Zhang Chen udah berkali-kali bilang media wawancara nggak boleh lolos. Aku harus cepat hubungi mereka. Kak Jing, tunggu sebentar. Aku ada urusan soal Jian Chen. Kak Sushi, Jing Jing, kalian bisa bantu aku cari solusi nggak? Ada apa? Aku sebentar lagi mau dinas luar. Tapi, Jiang Chen. Halo, saya Qingchu dari Chen Wei Entertainment. Begini, Direktur Jiang kami. Miao Chen Wei Entertainment menolak wawancara kita. Sudah kuduga. Teleponnya direkam kan? Rilis artikel. Bilang mereka gugup nolak wawancara. Mengerti. Miao Bin, Xu Jingchu dari Chen Wei Entertainment telepon lagi. Katanya mereka mau diwawancara, dijadwalkan besok pagi. Mereka mau? Kata Xu Jingchu. Direktur Jiang mereka mau ngobrol sama kita. Direktur Jiang, suami penulis pemalas itu. Mau apa sih? Benar ya?
Naskahnya jangan dirilis dulu. Besok kita temui dulu Direktur Jia. Sayang, kalau suatu hari aku nggak bisa banyak temani kamu bakal marah nggak? Enggak kok. Kenapa kamu gak marah? Aku marah. Nggak bisa, aku ada urusan jadi nggak bisa temenin kamu. Aku tanya beda. Kalau suatu hari pagi-pagi kamu bangun dan aku nggak siapin sarapan buat kamu, yang di meja buatan orang lain, kamu marah nggak? Enggak lah. Yang penting ada makanan. Aku nggak pilih-pilih kok. Kok kamu bisa nggak marah sih? Kamu nggak sedih kalau nggak makan sarapan buatan aku? Nah, aku marah banget. Itu juga nggak boleh. Aku udah minta orang lain buatin, masa kamu masih marah? Pak, ini masih mobil jemputan. Mengyao, kok senam dari kakak iparmu ini capek banget ya? Aduh, rasanya kaki aku udah bukan punya aku lagi. Aku juga nggak tahu. Kakak ipar bilang kalau latihan 8 jam sehari, pasti bisa dapat posisi. 8 jam! 8 jam! Tunggu, kakak ipar. Hah? Jangan-jangan suami penulis itu yang aneh. Benar dia. Hei Mengyao, aku pengen cubit kamu. Ajar, belajar. Dia ngerti. Apa? Aduh, gawat. Gimana cara ulang tahun sekolah sekarang? Kakak ipar cukup keren kok. Harusnya nggak ada masalah. Loncat, ritmenya bagus. Gimana kalau besok kita latihan lagi? Kalau nggak bisa, aku cari dia tanya. Kemarin ibu aku telepon. Nanya, kapan kita mau punya anak? Hah? Lalu kamu gimana? Menurutku punya satu anggota keluarga lagi juga oke. Soal perusahaan, kamu nggak usah khawatir. Nanti jadi nyonya bos atau artis juga bisa. Aku kayaknya belum siap. Apa ini? Terlalu cepat. Pokoknya aku belum siap. Gimana kalau nanti aja? Dia kayaknya nggak mau bahas ini. Apa benar ada hubungannya sama keluarga? Kayaknya setelah sibuk ini selesai, aku harus ke rumah keluarga Su. Kamu kok liatin aku terus? Sebentar kerja. Jangan mikir aneh. Sayang, ada sesuatu di wajahmu. Apa? Kelihatan bagus saja. Kenapa kamu kelihatan aneh? Tanya, di mana? Loh, dia lagi kedan aku. Deg-degan lagi nih. Sayang, tadi malam aku mimpi teks Inggris, terus ini ceritain. Kamu bohong. Sialan si Jianglang Caijin ini. Sudah trending beberapa kali. Bukunya tidak dihapus, malah populer. Dia kenapa? Kami para penulis ngumpul buat protes. Kami mau penyelenggara hapus bukunya. Tapi sekarang penyelenggara malah dukung dia. Kami nggak bisa ngapa-ngapain. Sayang, kamu punya solusi nggak? Jadi semuanya ini ulah para penulis wanita. Pasti ada caranya. Aku sebel Jianglang Caijin. Hari ini cari cara ngebasmi dia. Hah, sombong banget. Oke, waktunya aku si pahlawan keadilan ini turun tangan dan menunjuk. Memang tampan dan berwibawa, gak seperti kabar buruk. Halo Direktur Jiang, saya reporter Star Entertainment News, boleh mulai wawancara? Boleh, tapi sebelum mulai, saya mau bicara sesuatu. Sebagai penulis, saya kritik seseorang hari ini. Sindir Ting Chen, mau kritik siapa? Brengsek ini gak pantas jadi penulis! Siapa Jianglang Caijin? Dia penulis novel. Gak ada hubungannya sama Chunwei Entertainment. Kenapa dia dikritik? Jianglang Caijin nulis cerita horor di lomba sastra wanita. Bikin cewek ketakutan. Caranya gak bermoral. Saya tegas menolak. Wanita jangan buka bukunya. Lampu yang kita tiup. Siapa baca pasti nyesel. Direktur Jiang, ada lagi yang mau disampaikan? Mulai wawancara. Oke, pertanyaan pertama. Ada rumor Chunwei Entertainment bisnisnya buruk. Benar nggak? Gosip! Saya penulis ini Direktur Chunwei Entertainment. Kami penulis nggak kurang bakat. Ngomong penulis. Saya harus sebut orang Jianglang Caijin. Saya tegaskan, orang ini tak tahu malu. Gadis kecil jangan nonton Ian. Kita pernah tiup lampu bersama. Pertanyaan berikut, lagu baru Nona Sulowei tertunda lagi? Tidak mungkin. Saya sudah tulis lagu untuk dia. Bisa rilis kapan saja. Menulis lagu lebih mudah dari menulis. Ngomong soal menulis, saya ingat Jianglang Caijin yang brengsek itu. Kalau dia berani muncul di depan saya, pasti saya tampar 2 kali. Terima kasih semuanya. Semoga kalian memberitakan wawancara hari ini dengan baik. Biar semua orang tahu betapa gak malunya Jianglang Caijin. Selesai tugas, pasti ada imbalan besar. Laporan wawancara ini gimana? Keduanya sudah kasih uang. Zhang Chun sebagai direktur musik tidak peduli perusahaan, malah kritik penulis tak berkaitan. Berita ini bikin Chunwei Entertainment trending lagi, Jin Cheng juga puas.
Oh, Lojo, ayo pesan tiket pesawat sekarang. Kalian sudah harus bersiap untuk tugas luar kota yang Apa yang kamu lakukan? Wartawan nanya soal perusahaan. Kenapa dia malah bahas Jianglang Caijin? Mau cari masalah ya? Beberapa hari berikutnya, fans Su Luowei, Bezir Qingcheng, dan Chunwei Entertainment, penulis perempuan MOU bersama pembaca, dan tim fans Jianglang Caijin, Forum Sastra Daxia, empat kelompok ini saling adu mulut sengit di internet. Orang ini kayak pasang bom di internet ya? Kamu tuh sebenarnya mau apa sih? nggak ngapa-ngapain. Cuma nyebut Jianglang Caijin waktu diwawancara, aku juga nggak ngerti kenapa mereka pada heboh. Cuma nyebut video kompilasi Jiang Chun marah Jianglang Caijin 40 menit. Pria tuh cemburuan banget ya. Aku sama Luo Wei dinas beberapa hari. Jangan bikin perusahaan bubar ya. Lojo, kamu masih nggak percaya sama aku? Tentu nggak percaya. Soalnya di mataku kamu emang nggak bisa dipercaya sama sekali. Udah deh, kalian lanjut aja ngobrol. Aku nggak mau jadi pengganggu. Lojo, tunggu bentar. Ada apa lagi? Tiba-tiba inget, di pesawat nggak ada makanan. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Aku mau beli beberapa jeruk. Orang ini mau ngapain lagi sih? Di bandara mana ada yang jual jeruk? Nggak kinamu jeruk, jus jeruk juga oke lah. Air di pesawat nggak enak, minum ini aja ya. Baru kali ini lihat Jiang Chun sebaik ini. Oke. Makasih ya. Nggak apa-apa. Ini memang sudah tugasku. Sayang, dia pasti ngerjain kajing lagi. Kajing polos. Mana bisa lawan dia? Kali aku... Sayang, aku pergi. Kamu nggak bisa makan sarapan buatan aku? Marah. Terus gimana aku tahu kamu marah? Beli berita utama, cetak Sulawesi 1 halaman. Aku marah. Dunia bakal tahu aku marah. Halah, nggak peduli lagi sama kamu. Miao, aku yakin banget kamu dijebak sama Jiang Chun itu. Kaki aku sampai sakit. Jalan aja susah sekarang. Iya, Mengyao. Aku lihat dia di trending. Reputasinya jelek. Perusahaan Kalue hampir bangkrut gara-gara dia. Dia sendiri nggak bisa nulis apa-apa. Malah bilang orang lain udah habis ide. Senam seperti itu bisa dipercaya nggak? Kakak ipar jago bikin lagu. Hebat banget. Tapi senam ini jelek. Dia nggak ngerti senam. Cuma ngibulin aku. Besok tanya dia. Aku ikut kamu. Enggak, dia bohongi lagi. Oke, besok malam kita bareng ke sana. Kalau memang benar dia nipu, aku nggak bakal diam aja. Ranking udah jauh meninggalkan yang lain. Jumlah skor nomor 2-10. Digabung aja nggak nyampe punya aku. Traffic segede ini, jangan sampai sia-sia. Mereka semua cuma mau lihat keributan. Tapi aku nggak mau. Kalau panasnya turun, harus tambah bensin lagi. Haha, Jiang Chun ini benar-benar nggak berguna. Tadinya mau repot-repot. Ternyata dia sendiri malah bikin masalah besar. Kian Piha, aku udah bilang, Sulawesi pastinya pilih dia jadi direktur musik. Dasar pecundang, lucu. Hahaha, Bro Yao pandai. Kalau tahu Chunwei Entertainment gampang kalah, kita nggak perlu persiapan banyak. Paling, Sulawesi sulit dilawan, didukung gurunya yang berpengaruh, dan Yan Sushin. Urusan Yan Sushin minta Wang Lin jadi negosiator. Belum ada kabar. Kian Piha, gagal nggak masalah. Kondisi Chunwei Entertainment sekarang, meski Yan Sushin bantu pun susah bangkit. Besok hari di mana Sulawesi janji akan rilis lagu baru. Aku mau lihat dia bisa bawa apa. Kuharap semua bisa lebih peduli sama anak-anak korban bencana. Bantu mereka semampunya. Kamu maksudnya Luowei nggak butuh campur tangan kita soal ini? Iya, Nona Su bilang masalah kali ini bisa dia selesaikan sendiri.
Kalau begitu, kita lihat saja dulu. Anak ini memang punya pendirian sejak kecil. Identitasnya juga belum bisa dibuka ke publik sekarang. Masih muda, tapi sudah harus jalankan proyek Wenling. Benar-benar berat untuk dia. Bapak, Nona Su performanya bagus sekali. Tentu saja, dia kan anak saya. Pasti hebat. Jadi agak untung tuh anak brengsek bermarga Jia. Dia harus balikin semuanya plus bunganya. Tag Junction besok adalah batas terakhir yang dijanjikan Su Luo Wei. Seluruh negeri sedang menunggu untuk melihat kau dipermalukan. Kalau nggak bisa kasih karya, cepat keluar dari dunia hiburan. Begitu besok lewat, Chenwei Entertainment bakal hancur total. Junction yang nggak berguna ini banner-banner bantu kita banget. Aku udah bilang, ya itu memang nggak bisa diharapkan. Su Luo Wei salah taruh harap ke dia. Wang Lin juga sudah beres. Sekarang di seluruh dunia musik, siapa yang berani lawan kita? Direktur Leng memang hebat. Begitu Chenwei Entertainment tumbang, Su Luo Wei pasti jadi milik kita. Nanti saya mau bikin dia berlutut memohon pada saya. Negeri damai, kembang api biasa. Di masa kejayaan ini, lagu ini ucapan selamat. Lagu Ruyuan untuk para senior yang berjuang. Lirik dan musik oleh Jiang Chun. Lampumu. Aku masih anak-anak berjalan di matamu. Direktur Long, Direktur Yao, ada masalah, kejadiannya besar. Kenapa panik seperti itu? Tidak sopan. Masalah apa yang bisa terjadi? Langit jatuh. Langit hampir jatuh sekarang. Coba lihat Weibo. Cheng Cheng. Cheng dia. Gimana mungkin? Ko Wang Ling nyanyi lagunya? Lirik dan musik Ruyuan oleh Jiang Jun. Dia berani banget. Kok dia bisa nulis lagu kayak gitu? Habis sudah. Kita sekarang jadi bahan tertawaan. Kendalikan komentarnya. Cepat. Bayar orang. Berapapun. Pokoknya turunin trending topik itu. Gak bisa ditahan paling. Semua media resmi ikut nge-share. Lagu Ruyuan tunjukkan cinta tanah air. Gambarkan warisan 100 tahun. Musisi muda Jiang Chun mempersembahkan hadiah paling tulus untuk negara kita lewat musiknya. Enak banget lagunya. Aku tahu kamu pasti bisa. Tentu saja. Lihat dulu siapa suamimu. Genit, sekarang opini publik udah berbalik semua. Rencana kamu selanjutnya apa? Kado buat King Ching Entertainment. Saatnya netizen seluruh negeri nonton. Halo? Apakah Anda reporter Wang? Iya betul, saya adalah reporter Wang.